Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 571. Luming. Binatang kecil, apakah itu kamu? Ketika Luming tiba, penguasa Aula Api dan penguasa Aula Guntur tiba-tiba berseru. Dewa Api menghela nafas. Penguasa Aula Api, yang hatinya ditusuk oleh penguasa Guntur dan dihancurkan oleh kekuatan Guntur dan kilat, sudah lemah untuk kembali ke langit. Jika Master Aula Api bukan jurusan yang mendalam, dia akan mati. Luming, pergi. Ayo pergi. Master Aula Api memanggil. Pergi, kemana kamu pergi? Luming, kamu masih berani muncul. Terakhir kali kamu melarikan diri secara kebetulan, kali ini, kamu masih sangat bodoh, kirim ke pintu, haha. Ini mengalahkan diri sendiri. Penguasa kuil Guntur tertawa dan tertawa bahagia. Kali ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan tanah Silika Xuan Huang, tetapi juga menyingkirkan masalah besar Luming. Secara alami, dia sangat senang. Mata Luming berkilat. Alih-alih menanggapi, Luming menyampaikan pesan kepada Dandan. Dandan, kamu bilang kamu orang yang kuat. Bisakah kamu mengalahkan orang tua ini sampai mati sekarang? Luming Dao. Batuk, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baru saja dilahirkan kembali, dan kekuatanku belum pulih. Aku takut, aku khawatir itu bukan lawannya. Tapi kamu harus percaya padaku. Ketika aku menang. Dandan berdiri di bahu Luming dan berbicara kepada Luming dengan penuh kemenangan. Aku. Luming terdiam. Membunuh. Tiba-tiba, Master Hall of Thunder memberikan minuman rendah. Guntur melintas, dan dia menebas Luming dengan pedang. Singa gila meledak. Penguasa Aula Api meraung, dan seluruh tubuhnya meledak dengan nafas yang membara. Seekor singa api besar bergegas keluar dan bergegas ke Master Aula Guntur. Serangan naga sungguhan. Luming menembak. Ledakan. Dengan raungan, penguasa Aula Guntur mundur, sementara penguasa Aula Luming dan Api mundur puluhan meter. Puff. Tuan Aula Api batuk darah dan tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengapung dan jatuh ke tanah. Menguasai. Dengan lambaian tangannya, Luming, penguasa Aula Api, jatuh ke tanah bersama. Luming, kamu pergi, kamu bukan lawannya. Penguasa Aula Api meraung, dan mulutnya mengeluarkan darah. Di dalam darah, bahkan ada jejak petir. Hahaha, iblis api tua, dia sekarat. Dia ingin bertarung. Dia hanya bisa mati lebih cepat. Kamu tidak perlu memintanya untuk melarikan diri. Apa menurutmu dia bisa melarikan diri di depanku? Tuan Aula Guntur mencibir dan matanya dingin. Orang tua, kamu yang mati hari ini. Mata Luming sangat dingin. Tidak ada makhluk hidup di sini. Luming memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan Lei Ding untuk membunuh penguasa Aula Guntur. Aku yang mati. Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Penguasa Aula Guntur tertawa, lalu wajahnya tenggelam dan dia berkata, mati. Zizi. Antara langit dan bumi, Guntur menyatu untuk membentuk pedang besar Guntur dan kilat, dan memotong ke arah Luming. Serangan naga sungguhan. Ledakan. Kultivasi diri Luming, benar-benar pecah, perpaduan konsepsi artistik tiga warna, sebuah tembakan. Seekor naga asli tiga warna terbang keluar dan meraung. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Luming bergetar dan mundur dengan cepat. Namun, pedang Guntur dari Balai Guntur juga diblokir oleh Luming. Ini. Tidak jauh dari sana, penguasa Aula Api terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming dapat memblokir serangan dari Lord of Thunderhall. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Guru Aula Guntur mengolom, luar biasa. Berapa lama prestasi Luming melambung ke puncak 6 tingkat Raja Wu, dan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Hatinya gemetar. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan belum pernah melihat kejeniusan yang begitu mengerikan. Tidak, itu seperti monster dari teror. Bahkan 100 tahun yang lalu, si jenius yang mengejutkan hutan belantara timur, Maniak Yan, tidak begitu mengerikan. Bunuh dia, atau aku akan mati jika aku tidak membunuhnya. Di hati penguasa kuil Guntur, ada rasa takut yang tak tertandingi. Luminglah yang membuatnya takut. Benar saja, itu tidak sebagus Jiu Chong Raja Wu. Mata Luming berkilat. Dia tidak punya masalah membunuh prajurit top Wang Bazong, tapi masih ada celah antara dia dan Jiu Chong. Luming, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan membunuh orang tua itu. Pada saat ini, suara Dandan masuk ke telinganya. Apa yang bisa aku lakukan? Luming bertanya. Kursi ini adalah yang pertama dari 10 binatang pertempuran teratas. Ia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Tidak hanya tak terkalahkan dalam kekuatan tempurnya sendiri, tetapi juga tak terkalahkan dalam penanamannya. Sekarang aku mengukir susunan prasasti di tubuhmu, yang dapat membuat Zenyuan kamu langsung marah dan meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Dengan cara ini, kamu dapat menekan orang tua itu. Apalagi metode ini tidak memiliki efek samping. Dandan menjelaskan dengan penuh kemenangan. Omong kosong, kalau begitu cepatlah. Luming berseru. Kamu pertama-tama mendukung beberapa gerakan, aku akan mengukir.
Segera, dan sepasang kaki depannya bersinar terang, terus melambai. BR lebih besar dari. Pedang petir muncul di depan Aula Guntur dan kilat. Kapan? Luming melawan dengan senjata panjang dan terbang kembali berturut-turut. Guntur bunuh. Lord of Thunderhall membuat gerakan membunuh. Saat pedang guntur dan kilat menembus, udara langsung dihanguskan oleh kekuatan petir, membentuk zona luar angkasa. Jidao menyerang. Kapan? Dua serangan sengit, benturkan bersama, ujung senjata dan persimpangan titik pedang, meledakkan titik cahaya yang menyala, lebih terang dari matahari. Sua. Tubuh Luming bergetar hebat, dan kis serta darahnya melonjak. Dia diledakkan ribuan meter, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dan, apakah kamu siap? Luming bertanya. Batuk, tunggu sebentar, baru saja gagal. Dan batuk beberapa kali. Sarang. Luming ingin memarahi ibunya. Barang dan terlalu tidak bisa diandalkan. Prasasti diukir dan gagal. Apakah kamu tidak membodohi dia? Nes, gagal lagi. Dan bergumam. Aku. Luming tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa melawan penguasa Aula Guntur. Raungan itu terus-menerus. Setelah 5 atau 6 gerakan berturut-turut, Luming sangat kesakitan. Ah, mati. Jika bentuk utama Aula Guntur gila, nafas di tubuh semakin kuat dan kuat. Dan, apakah kamu siap? Luming bertanya lagi. Jika tidak baik, dia berencana untuk membunuh penguasa Aula Guntur dengan leading. Haha oke. Dan tertawa. Pada saat ini, tubuh Luming, tiba-tiba dipenuhi cahaya jalan, sebuah prasasti indah di tubuh Luming muncul. Pada saat ini, Luming merasa bahwa Zenyuan di tubuhnya berlari dengan liar dan menjadi geram. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu telah meningkat banyak, lebih dari 2 kali lipat. Seberapa kuat? Luming merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Lord of Thunderhall membunuh lagi. Membunuh. Luming meraung dan menembak. Bersenandung. Ruang bergetar hebat, dan tombak menyelesaikan busur, yang ditarik dengan kuat ke pedang penguasa Aula Guntur. Menyentuh. Penguasa kuil guntur itu seperti cangkang, yang telah dipompa keluar dan terbang puluhan ribu meter. Bab 572. Apakah itu mungkin? Penguasa guntur memanggil. Dia ingin mematahkan kepalanya, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Luming tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah itu semacam keterampilan rahasia? Gagasan utama Hall of Thunder berubah dengan cepat. Di bawah, penguasa Aula Api juga tertegun. Wachao, aku hampir lupa bahwa Luming, seorang anak laki-laki, mengembangkan banyak keterampilan. Ketika dia memecahkan prasasti ini, dia dipromosikan lebih dari 2 kali. Dan bergumam. Membunuh. Luming menggunakan Jilong untuk melangkah keluar dari langit. Saat dia melangkah keluar, dia muncul di langit Aula Utama Guntur. Dari posisi memerintah, dia melempar tombaknya ke Aula Penguasa Guntur. Ledakan. Di bawah Zenyuan yang kejam dari Luming, tombak itu seberat gunung, menabrak Aula Penguasa Guntur. Guntur dan kilat menderu keluar dari Aula Guntur dan kilat. Ledakan. Tombak Luming, dengan momentum yang tak terbendung, meledak, raksasa Guntur itu runtuh, dan kekuatan dahsyat menggelegar di badan utama Aula Guntur. Penguasa Aula Guntur, seperti meteorit, menghancurkan bumi dan meledakkan lubang besar dengan lebar ratusan meter dan kedalaman puluhan meter. Saat berikutnya, penguasa kuil Guntur bergegas keluar dari lubang besar. Pada saat ini, penguasa kuil Guntur acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan mulutnya penuh darah. Hahaha, Tuan Zeng, kamu juga punya hari ini. Haha, Tian Xuan Hisku, sejak 100 tahun yang lalu, para fanatik yang telah dilahirkan kembali dengan sangat bangga. Tuan Aula Api tertawa dan tertawa bahagia. Kemudian, vitalitas tubuhnya perlahan menghilang dan akhirnya kembali ke kehampaan. Penguasa api pergi sambil tertawa. Brengsek. Thunderhall Lord mengaum, lalu berbalik dan lari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Luming, jadi dia hanya bisa kabur. Mau lari, bunuh. Luming menginjak Jiulong dan mengejarnya. Tombak panjang bergetar, dan semua senjata meledak. Lord of Thunderhall tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan. Lihat aku. Dan menendang kakinya, bangkit dari bahu Luming dan berteriak sambil menyeringai. Kemudian keempat kura-kura dan kepalanya ditarik kembali ke dalam cangkang. Cangkang kura-kura terus berputar di udara dan menghantam wajah penguasa Aula Guntur. Penguasa Aula Guntur menyambar guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura langsung melewati guntur yang deras dan menghantam wajah penguasa Aula Guntur. Penguasa Aula Guntur sudah memiliki pengalaman. Dia dengan cepat kembali ke pertahanan dengan satu tangan dan ingin menepuk dan dengan satu tangan. Namun, dan melayang di udara dan dengan cepat menghindari telapak tangan tuannya. Menyentuh. Cangkang kura-kura tercetak di wajah Aula Penguasa Guntur. Guru Aula Guntur berteriak dan mundur lagi dan lagi. Di wajahnya, ada segel cangkang kura-kura bening, dan darah mengalir lurus. Jidao menyerang. Luming memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan cara ekstrim untuk menyerang, sebuah senjata menembus jantung Aula Penguasa Guntur. Penguasa Guntur meraung dan matanya penuh dengan warna yang tidak diinginkan.
Pergilah ke jalan. Segera setelah tombak itu disetrum, kekuatan kekerasan pecah, dan jantung serta organ dalam penguasa petir dihancurkan. Aku tidak mau. Tuan Aula Guntur meraung dan mati. Kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan pada dirimu sendiri. Lu Ming bersenandung dengan dingin, dan darah Jiulong muncul, menelan esensi darah dari Aula penguasa Guntur. Kemudian, dia melepas cincin penyimpanan Aula Lord of Thunder. Melangkah keluar, Lu Ming datang ke bagian utama Aula Api. Penguasa rumah api terengah-engah, tetapi dengan senyum bahagia di wajahnya. Lu Ming menghela nafas bahwa Tuan Istana di bagian timur Aula meninggal di tangan Lei Zidian, yang juga Tuan Aula. Sungguh menakjubkan. Tuan, santai saja, aku telah membunuh Tuan Tua Aula Guntur. Lu Ming berbisik, Zenyuan menyebalkan, dan menyingkirkan cincin penyimpanan Aula Api. Kemudian dia menggali lubang di tempat itu dan menguburkan tubuh penguasa balai api. Tanah silika kuning tua. Mata Lu Ming beralih ke gundukan itu. Hahaha, bagaimana dengan itu? Aku tidak salah. Ada tanah silika kuning tua di sini, yang bisa dianggap sebagai ciptaan yang hebat untuk membimbingmu. Namun, rumput 777 simpul milik kursi ini. Dua kaki depan dan di bawah di atas cangkang kura-kura, gembira, sepasang mata hitam, tetapi menatap 777 rumput. Tidak, aku tidak bisa memberimu 7 simpul rumput. Lu Ming langsung menolak. Apa, kamu tidak bisa memberikannya kepada aku? Lu Ming, kamu serigala bermata putih. Aku menginstruksikan kamu untuk menemukan silika Xuan Huang. Apakah kamu tahu betapa berharganya silika Xuan Huang? Terlebih lagi, aku membantu kamu berurusan dengan Lord of Aula Guntur tadi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membalas rasa terima kasih? Kamu sangat pelit ketika aku terluka parah dan membutuhkan rumput spiritual untuk pulih. Dan marah, cakar kura-kura menunjuk ke Lu Ming, mengeluarkan setumpuk kata. Lu Ming terdiam dan berkata, ini dia. Tidak, dua, teriak Dan. Kesepakatan bagus. Lu Ming langsung setuju. Kursi ini menyeringai, sepertinya lubang Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming menggali 777 akar rumput dan memberikannya kepada Dan. Dan menganggapnya seperti makan lobak. Ini seperti makan lobak. Ini seperti menikmati diri sendiri. Melihat Lu Ming terdiam beberapa saat, aku benar-benar tidak percaya bahwa Dan adalah kekuatan yang hebat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan tungku besar. Tungku ini ditemukan di cincin penyimpanan orang lain. Lu Ming memasukkan semua silika Xuan Huang ke dalam tungku. 1000 kati, di sini tanah silika kuning tua, penuh 1000 jin, akan menjadi tungku penuh. Mata Lu Ming cerah, begitu banyak tanah silika kuning tua, jika dibawa ke dunia luar, pasti akan menyebabkan kejutan besar, penyuling Ming yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila. Lu Ming dengan hati-hati menanam pohon kuno pencerahan ke dalam tanah silika kuning tua. Setelah menanam, Lu Ming melambaikan tangannya, dan banyak rumput dan bunga roh muncul di udara. Ini semua adalah keajaiban tingkat rendah dari orang lain. Kebanyakan dari mereka adalah level 1, level 2, level 3 dan level 4. Bagi Lu Ming, mereka tidak banyak berguna. Begitu Lu Ming menekan tangannya, Zenyuan yang agung meletus. Obat-obatan ajaib ini runtuh dalam sekejap dan dihancurkan. Kemudian Zenyuan Lu Ming diubah menjadi dua tangan besar Zenyuan. Memegang bubuk lincau dan meremasnya dengan keras, tetesan cairan roh muncul dan jatuh di tanah silika Xuan Huang. Tanah silika Xuan Huang dapat mengubah cairan roh tersebut menjadi energinya sendiri dan mengisi kembali rumput roh dan ramuan di atasnya. Setelah memeras ribuan ramuan ajaib di semua tingkatan, Lu Ming berhenti dan mengumpulkan silika Xuan Huang ke dalam kuil tertinggi. Dan, apakah kamu tahu di mana ini? Lu Ming menatap Xiang Dan. Saat ini, Dan telah memecahkan masalah 27 simpul rumput. Dia berbaring di udara dengan kedua kaki depannya memegang kepala dan kakinya dimiringkan, dengan ekspresi riang. Entahlah, meski nafas dunia ini membuatku merasa sangat akrab, tapi aku terlalu banyak terluka, lupakan saja. Dan dengan santai. Mulut Lu Mingze melengkung, tahu hasil ini, orang ini, sesumbar ke langit, ucapannya sangat tidak bisa diandalkan. Saat dia bergerak, Lu Ming terbang ke arah sebelumnya. Terus mencari jalan keluar. Tunggu aku. Dan saya Zi berlari liar, sangat cepat, satu orang kura-kura, dalam sekejap menghilang di langit. Bab 573. Tanah ini, sangat luas, Lu Ming terbang selama 3 hari berturut-turut, terbang sejauh jutaan mil. Sepanjang jalan, Lu Ming tidak menemukan vena augit untuk digali. Meskipun tanahnya sangat kaya akan augit, namun juga terbatas. Ada daerah yang melimpah dan ada daerah yang sedikit. Sepanjang jalan, Lu Ming menemukan banyak jejak yang telah digali, dan terlihat jelas bahwa itu telah digali. Selama penerbangan, Lu Ming mengubah esensi dan darah Aula penguasa Guntur menjadi kekuatan darah. Meski kekuatan esensi darah Jiuchong Raja Wu tidak ada bandingannya, tetap saja tidak membuat darah Jiulong menembus ke level 8 Raja. Esensi darah yang dibutuhkan untuk promosi darah semakin mengerikan. Jadi sekarang, saripati darah yang dikonsumsi Lu Ming tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasi, tetapi semuanya digunakan untuk memperbaiki pembuluh darah. Dengan baik. Pada saat ini, Lu Ming merasakan angin asin bertiup, dan Lu Ming tertegun dan melaju ke depan. Ledakan.
Di depan kami terdengar semburan suara gemuruh, seperti gelombang besar yang menyapu. Bersamaan dengan itu, angin asin menjadi lebih kuat. Saat tanah meraung, raungan menjadi lebih kuat dan memekakkan telinga. Segera setelah. Apakah ini lautan? Luming berdiri di tebing, menatap ke kejauhan. Ini adalah laut yang kasar dan berbadai di depan. Ombak terendah bisa mencapai ketinggian ratusan meter, dan gelombang tinggi bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 meter. Di langit, awan gelap, guntur menggelegar, angin menderu-deru, pemandangan kiamat. Apakah ini benar-benar laut? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Luming belum pernah melihat laut, tetapi dia juga pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa laut begitu ganas. Lautan ini, apalagi orang biasa, meski seni bela diri kuat, tidak bisa dijadikan dasar. Setelah menonton sebentar, Luming sesekali bisa melihat hewan laut besar di laut. Luming mengerutkan kening, mengamati sebentar, lalu terbang dengan kecepatan tinggi di sepanjang garis pantai. Tapi jauh ke depan, kita bisa melihat lautan yang sama, yang semuanya begitu ganas. Luming terbang selama 3 hari, dan semuanya sama. Garis pantai ini melingkar. Apakah ini sebuah pulau? Luming berspekulasi. Luming, dari pengalamanku, ini seharusnya sebuah pulau. Kamu terikat dengan sebuah pulau. Kata Dandan. Pulau? Lalu buru-buru keluar pulau, mungkin kamu bisa melihat orang lain, mungkin kamu bisa menemukan jalan kembali. Mata Luming berbinar dan terbang ke laut. Ledakan. Ombak menghantam pantai, angin menyapu, wajah Luming sangat berubah. Dia menemukan bahwa angin kencang di laut sangat menakutkan. Dia terus memotong Luming seperti senjata ajaib. Luming melindungi dirinya dengan Zenyuan, tetapi konsumsi Zenyuan sangatlah serius. Menurut tren ini, sebelum Luming terbang jauh, Zenyuan akan habis dikonsumsi. Namun, Luming hanya bisa terbang kembali ke pantai. Aku tidak percaya bahwa laut begitu ganas ke segala arah. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang di sepanjang garis pantai. Selama 10 hari, Luming terbang selama 10 hari. Dia memperkirakan bahwa dia telah mengelilingi pulau itu selama setengah lingkaran. Namun, lautan yang dilihatnya sama. Itu sangat kejam, yang membuat Luming tidak bisa berkata apa-apa. Luming sedikit cemas. Sekarang sudah 2,5 bulan menikah, tapi dia belum menemukan jalan keluarnya. Luming, sekarang aku hanya bisa berlatih dengan tenang. Mungkin suatu hari, jika seseorang dari luar bisa datang ke pulau ini, maka kamu bisa keluar. Jalan Dandan. Itulah satu-satunya cara. Luming menghela nafas. Bagaimanapun, kekuatan cepat adalah cara raja. Apalagi dengan kultivasinya saat ini, meski dia bisa keluar, dia bukan lawan dari bintang suci. Hanya ketika kekuatannya meningkat, jika dia keluar, dia bisa bertarung dengan bintang suci. Setelah itu, Luming berhenti di tepi pantai dan memasuki kuil tertinggi untuk memahami konsep artistik buntur. Konsep artistik buntur Luming telah mencapai batas tingkat pertama Xiao Cheng. 5 hari kemudian, konsep guntur Luming menerobos dengan satu pukulan dan mencapai tingkat pertama Dacheng. Ini adalah penghalang, tingkat konsepsi artistik Dacheng, tetapi simbol Raja Dacheng. Konsepsi artistik Lei sukses besar. Sekarang, kita akan menggunakan Augite untuk meningkatkan 2 jenis konsepsi artistik lainnya. Pertama-tama, Luming mengeluarkan sepotong atribut Zhongping Feng. Sekarang, suasana Luming Cai sedang sulit, dan dia berniat untuk membuat terobosan langsung dengan Augite tingkat menengah. Luming menutup matanya dan mengolah segenggam batu kristal Aoi atribut Zhongping Feng. 2 hari kemudian, Luming membuka matanya. Di sekelilingnya, angin melolong, membentuk serangkaian bila angin. Konsep artistik angin kelas 1 sangat bagus. Apalagi masih berada di tengah-tengah kesuksesan kelas 1. Efeknya terlalu kuat. Secara umum, batu kristal Aoi bermutu tinggi dapat digunakan untuk mengembangkan dan memahami konsepsi artistik langit dan bumi tingkat kedua. Untuk tingkat pertama dari konsep artistik langit dan bumi, efeknya akan sangat bagus. Ini juga alasan mengapa Luming memiliki pohon pencerahan kuno. Jika orang biasa menggunakan Augite kelas menengah di kerajaan Wu, aku khawatir itu akan menyia-nyiakan 70% hingga 70% dari batu Aoi perantara. Umumnya, tidak ada yang akan menyia-nyiakannya. Luming memiliki pohon pencerahan kuno, yang hanya menghabiskan paling banyak 1 atau 2%. Sekarang, ini suasana api. Luming juga mengeluarkan sepotong Augite atribut api tingkat menengah, naksir, mulai mengerti. 2 hari kemudian, suasana api menerobos ke tingkat pertama Dacheng, yang juga merupakan tahap tengah dari tingkat pertama Dacheng. Keberhasilan besar dari 3 konsepsi artistik membuat kekuatan integrasi Luming dari 3 jenis konsepsi artistik mencapai tingkat yang mengerikan, dan sepenuhnya melampaui puncak satu konsepsi artistik. Terlebih lagi, Luming sekarang dapat menyerang Raja Dacheng. Raja yang hebat. Mata Luming penuh harapan. Lambaian tangan, setumpuk spirit kristal terbaik muncul, penuh dengan 200.000 keping. Segera setelah gempa Zenyuan pecah, semua kristal roh terbaik meledak, dan darah Jiulong membuka mulutnya dan menyedot semua energi dari kristal roh ini. Segera, 200.000 keping pemurnian kristal roh terbaik, Luming mengeluarkan 200.000 keping lagi. Yuan asli dalam tubuh Luming menjadi semakin kuat dan mulai menyerang ke 7 orang yang berat dan Raja Besar Wu. Ledakan.
Unsur sebenarnya di dalam tubuh meledak seperti lautan di luar. Tidak cukup, tidak cukup. Ketika Luming memurnikan 1,4 juta keping kristal roh terbaik, dia menemukan bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Luming mengatupkan giginya, meledakkan 600.000 keping kristal roh terbaik dalam satu tarikan napas, melahap semuanya, dan mulai menyerang. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, Luming tiba-tiba menjerit panjang, dan mengeluarkan napas yang mengerikan. Kalau tidak di candi tertinggi, aku khawatir itu bisa mengganggu awan dan awan di langit. 7 Raja Agung Raja Wu yang berat, akhirnya berhasil menerobos. Luming tertawa. Sekarang dia berada di dunia yang sama. Tentu saja, Seng Xingchen telah mencapai puncak Wang Jiaoxiong beberapa bulan yang lalu. Jaraknya hanya 1 langkah dari Raja Puncak, dan dapat menerobos kapan saja. Tekanan Luming masih besar. Tapi setidaknya cepat mendekat. Dengan gerakan pikiran, Luming keluar dari kuil tertinggi dan muncul di tepi pantai. Ledakan. Luming mengambilnya dalam kehampaan, mengembunkan senjata panjang, dan menariknya ke arah laut. Bab 574. Tombak itu diubah menjadi senjata sepanjang 3.000 meter, menembus angin kencang di lautan dan memompanya dengan keras ke laut. Dalam sekejap, gelombang besar dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter pecah. Di lautan, ada tanda tombak besar. Air laut ambruk dan terpisah satu sama lain. Ini seperti, seluruh lautan terbelah dua oleh Luming. Ledakan. Setelah beberapa tarikan nafas, laut meraung dengan raungan yang mengejutkan, dan serigala itu berguling, menenggelamkan jejak tombak yang terhunus lagi. Kekuatan tempurku setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat Raja Wu berada di puncak 6 levelnya. Mata Luming cerah. Sekarang, jika dia bertarung dengan Lord of Thunderhall, dia yakin dia bisa membunuhnya dengan satu tembakan tanpa bantuan tulisan dandan. Sekarang, di lautan ini, latih 3 keajaiban Jiulong yang menginjak langit dan Dewa Naga. 3 jenis konsep artistik telah mencapai kesuksesan besar, dan 3 keajaiban Dewa Naga juga dapat dikembangkan ke tingkat kelima. Ketika konsepsi 3 artistik mencapai puncaknya, Dewa Naga 3 juga dapat dikembangkan ke tingkat ke-6 dan mencapai puncaknya. Belakangan, Luming mengabdikan dirinya untuk berlatih 2 jenis seni bela diri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dan periode waktu ini, Dan melihat ke pantai setiap hari dengan bingung, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dengan baik. Hari ini, Luming sedang berlatih ketika dia mendengar suara pembunuhan di kejauhan. Dan teriakan datang ke pantai. Pergi dan lihat. Tubuh Luming bergerak dan terbang ke arah itu. Dan juga dengan cepat mengikuti. Di depan mereka, ada 5 sosok yang berlari kencang menuju laut. Mereka berlumuran darah, dan wajah mereka terlihat ketakutan. Di antara kelimanya, 3 di antaranya adalah penguasa Xuanjia di kota kuno, semuanya setingkat raja kecil. 2 lainnya adalah 2 pelindung Dharma Istana. Salah satunya, dengan nafas yang sangat kuat, sebenarnya adalah raja besar dari 7 Raja Wu yang berat. Pelindung Dharma dari Istana Dewa Surgawi Kaisar umumnya adalah raja-raja kecil yang berada di puncak 6 tingkat Raja Wu. Jelas, pelindung Dharma ini telah membuat terobosan dalam kurun waktu ini. Namun, wajahnya masih panik. Haha, kamu tidak bisa lari. Mati. Di belakang, ada puluhan penjaga mayat yang mengejar sambil tertawa. Mereka tidak terburu-buru. Mereka seperti kucing dan tikus. Di antara mereka, ada seorang penjaga mayat, yang kultivasinya mencapai puncak ke-8 Raja Wu. Setelah berlari beberapa saat, mereka berada di dekat laut. Laut ada di depan. 2 pelindung Dharma Istana Xuanjia dan Kaisar Tianxian putus asa. Hahaha, kamu mau kemana sekarang? Ada penjaga mayat yang tertawa. Jangan lari, hari ini, kalian semua akan mati. Patuh dan jadilah tubuh pemurnian tubuh kita. Bukankah Istana Dewa Kaisarmu, penguasa kuil, sudah berubah menjadi pemurnian tubuh kita? Penjaga mayat, yang merupakan puncak ke-8 Raja Wu, mencibir. Hari ini, kamu sudah mati. Tiba-tiba, ke arah laut, terdengar suara dingin. Ya. Mereka semua tercengang. Melihat ke arah laut, mereka melihat kilatan cahaya pelangi. Saat berikutnya, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun muncul. Matanya sedingin pedang. Itu Luming. Luming, apakah itu kamu? Ayolah, kamu bukan tandingan mereka. Seorang pelindung Dharma berjubah hijau melihat Luming dan minum. Tapi Luming melangkah maju untuk menemui penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Haha, anak laki-laki lain akan mati. Seorang penjaga mayat, yang merupakan puncak ke-6 Raja Wu, mencibir dan mengendalikan 2 mayat penyulingan. Dia membunuh Luming. Mati. Luming menjentikkan 1 jari, dan 3 tombak terbang keluar, langsung menembus penjaga mayat dari 6 puncak Raja Wu dan alis dari 2 pemurnian mayat. Mata penjaga mayat melebar dengan ekspresi heran. Dia tidak menyangka bahwa senjata Luming begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Nah, cari kematian. Penjaga mayat di puncak 8 tingkat Raja Wu meraung dan membunuh seperti air pasang. Penjaga mayat lainnya juga mengepung Luming. Apa yang harus dilakukan? Orang-orang keluarga Xuan berhenti di kejauhan dengan 2 pelindung Dharma, dan wajah mereka rumit. Di sisi lain, ada 2 raja besar dan 5 mayat pemurnian raja besar.
Lu Ming jelas bukan lawan. Jika kita naik, kita juga akan mati. Pelindung Dharma. Ya, mari kita ambil kesempatan untuk pergi. Cara setengah baya dari keluarga Suan. Dan beberapa lainnya, warna keraguan melintas di mata mereka. Ayo pergi. Saat Lu Ming mati, kita tidak akan bisa pergi. Setengah baya Suan Jia mendesak. Bagus, ayo pergi. Yang lain menggigit gigi mereka. Tapi saat ini, tiba-tiba berubah. Dari Lu Ming, seekor naga besar muncul. Setelah membuka mulutnya dan menghisapnya, tetesan sari darah terbang keluar dari tubuh puluhan penjaga mayat, dan kemudian satu persatu jatuh ke bumi seperti tetesan hujan. Hanya penjaga mayat dari dua raja besar yang tidak mati, tetapi mereka pucat. Ini. Keluarga Suan dan dua pelindung Dharma menunjukkan warna yang luar biasa. Sialan, kamu berani membunuh orang-orang dari Sekte Tianshui dan mencari kematian. Penjaga mayat, yang merupakan puncak ke-8 Raja Wu, mengaum dan mengendalikan 3 mayat penyulingan untuk membunuh Lu Ming. Itu, penguasa bumi. Lu Ming menemukan salah satu mayat penyulingan. Dia sangat akrab dan jelas adalah penguasa aula bumi. Hahaha, ini adalah penguasa kuil Dewa Surga. Dia dibunuh oleh para ahli kami, dan dia dihadiahi dengan memurnikan mayat untukku. Bagaimana dengan itu? Apakah itu kuat? 8 penjaga mayat berat Raja Wu mencibir. Mati. Segera setelah tombak Lu Ming tersapu, 8 mayat berat dari 2 Raja Wu tersapu seperti kerang, menghantam bumi. Begitu dia melangkah keluar, kekuatan Jiulong yang melangkah ke langit tiba-tiba pecah, dan 7 prajurit berat Raja Wu lainnya dan 27 mayat beratnya langsung terbuka. Ah, bagaimana bisa begitu? Penjaga mayat, yang merupakan puncak ke-8 Raja Wu, berteriak ketakutan. Tidak jauh dari sana, 3 pria dan 2 pelindung Dharma Suanjia, yang bersiap untuk melarikan diri, tertegun dan melihat semua ini. Lu Ming, tanpa usaha, membunuh para penjaga mayat yang membuat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Itu sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Golum. Baru saja, pria parubaya dari keluarga Suan menelan seteguk air liur dan berkeringat dingin. Jangan datang ke sini. Penjaga mayat itu berteriak dan mengendalikan mayat halus dari aula penguasa bumi dan menghalangi Lu Ming di depannya. Pada saat yang sama, dia berlari untuk hidupnya sendiri. Bersenandung. Lu Ming melangkah keluar, bentuk tubuh melintas, di atas master aula bumi, muncul di belakang penjaga mayat, tombak keluar, menusuk pinggang belakang penjaga mayat, dan menembus lubang dantiannya. Zenyuan pecah, dan medan ramuan tubuh meledak dan prestasinya hancur. Segera setelah bangunan itu dihancurkan, tubuh penguasa balai bumi berhenti di udara, tak bergerak. Jangan bunuh aku. Penjaga mayat berteriak minta ampun. Ngomong-ngomong, di mana kalian yang lain? Lu Ming bertanya. Di dataran 100.000 mil di depan, tolong biarkan aku pergi. Penjaga mayat itu memohon belas kasihan. Bersenandung. Penjaga mayat itu hancur berantakan karena goncangan tombak. Dengan lambaian tangan, lusinan cincin penyimpanan terbang ke tangan Lu Ming dan menghilang. Lu Ming, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu untuk jangka waktu tertentu. Kamu telah tumbuh ke tahap ini. Saat ini, 3 orang dari keluarga Suan dan 2 pelindung Dharma terbang. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Ya, aku telah hidup selama ratusan tahun. Si Lu Ming muda adalah orang paling berbakat yang pernah aku lihat. Pria parubaya dari keluarga Suan juga berkata dengan senyum tersanjung. Bab 575. Lu Ming dengan ringan mengangguk, tidak banyak bicara, terbang ke tubuh Tuan Aula Bumi. Baru saja, percakapan antara 3 orang Suanjia dan 2 pelindung Dharma terdengar oleh Lu Ming meskipun mereka dipisahkan oleh jarak tertentu. Lu Ming tidak ingin banyak bicara tentang karakter kelima orang ini. 5 orang saling memandang dan mengikuti Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tangannya, dan Zenyuan yang melonjak menutupi tubuh Master Aula Bumi, menghilangkan semua nafas dan tanda prasasti yang ditinggalkan oleh sekte pemurnian mayat di tubuhnya, dan mengubah penguasa Aula Bumi menjadi biasa mayat. Kemudian Lu Ming menggali lubang di dekatnya dan menguburkan Master Aula Bumi. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Pelindung Dharma membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan penuh harap. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat. Jika Lu Ming bisa bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Oke. Aku akan memburu penjaga mayat di tempat berkumpulnya penjaga mayat. Maukah kalian datang bersama? Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, Lu Ming memandangi 3 orang Suanjia dan 2 pelindung Dharma. Pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk berburu dan membunuh penjaga mayat. Kamu gila, ada lebih dari 300 penjaga mayat di tempat berkumpul itu, dan ada 3 penjaga mayat Raja Dacheng, yang merupakan 9 Raja Wu yang berat. Mereka mengendalikan mayat naga, dan jika kamu pergi ke sana, kamu akan dibunuh. Seru pria parubaya dari keluarga Suan. Oh. Jadi kamu tidak pergi. Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Lu Ming, sangat berbahaya di sana. Sebaiknya kamu pergi ke tempat lain bersama kami untuk melihat apakah kami dapat menemukan jalan keluar. Pelindung Dharma. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Lu Ming melambai. Dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk orang-orang ini. Kamu, Lu Ming, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak dapat memperhatikan orang lain.
Aku tidak akan mati bersamamu. Pria parubaya dari keluarga Suan selesai, berbalik dan pergi. Wajah 4 orang lainnya berubah untuk sementara waktu, dan mereka juga pergi bersama pria parubaya dari keluarga Suan. Lu Ming tersenyum ringan dan tidak peduli. Dia mengepalkan tinjunya ke gundukan tanah di aula utama bumi, lalu Lu Ming berbalik untuk pergi ke pedalaman. 100.000 li kemudian, ada dataran, di mana ada peti mati besar, berisi gas mayat. Ini adalah tempat berkumpulnya para penjaga mayat Sekte Tianshui. Siapa? Begitu Lu Ming tiba, dia ditemukan, dan seorang penjaga mayat memanipulasi 2 mayat untuk muncul. Bunuh anak buahmu. Suara sedingin es keluar, jari peluru, senapan ditembakkan, paku penjaga mayat ini sampai mati. Ada serangan diam-diam. Raungan terdengar dan seluruh dataran menjadi huru-hara. Sua, sua. Suara udara pecah terdengar, dan satu penjaga mayat, satu dengan mayat pemurnian, terbang keluar dari peti mati. Setelah beberapa saat, di depan Lu Ming, ada ratusan penjaga mayat dan lebih banyak mayat pemurnian. Sendiri, bagaimana bisa seseorang? Seorang pria berani menyerang dan mati. Ayo pergi, bunuh dia. Beberapa penjaga mayat berteriak, memanipulasi mayat itu dan membunuh Lu Ming. Lu Ming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Dengan lambaian tangannya, selusin senjata meledak. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka yang berada di bawah raja tidak dapat bereaksi sama sekali. Puff, puff, puff. Suara selusin bilah tajam yang menusuk tubuh terdengar terus-menerus, dan lebih dari selusin penjaga mayat terbunuh. Di antara mereka, bahkan termasuk 2 Raja Wu 6 kuat. Seberapa kuat? Penjaga mayat lainnya terkejut dan jatuh lagi dan lagi. Minggir, pria ini adalah raja kesuksesan besar. Kamu bukan lawanmu. Suara layu terdengar dan seorang penjaga mayat tua muncul. Di sebelahnya, diikuti oleh 2 pengawal parubaya. Mengaum, mengaum. 2 raungan, 2 mayat iblis besar, muncul di depan penjaga mayat tua. Selain itu, ada 2 mayat pemurnian yang aneh, mengenakan baju besi dan memegang tombak, yang sangat berbeda dari mayat pemurnian lainnya. Tapi mereka semua memancarkan nafas yang kuat dan sangat kuat. Mereka semua adalah mayat pemurnian 9 tingkat Raja Wu. Di belakang, ada 2 mayat pemurnian biasa yang dibungkus dengan rantai besi, yang juga memancarkan nafas kuat Raja Wu. 39 mayat penjaga berat Raja Wu, 6 mayat pemurnian kuat 6 Raja Wu. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan teratas penjaga mayat yang menyerang kota kuno. Semuanya ada di sini. Oke, aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Mata Lu Ming dingin. Bocah kecil, suara yang besar. Lihatlah nafasmu. Tidak lama setelah kamu menembus raja. Kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuh kami. Di luar kekuatanmu untuk membunuh kami. Penjaga mayat tua itu mencibir. Kemudian, mayat iblis besar meraung dan membunuh Lu Ming. Mata mayat iblis itu merah karena darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat. Dia bergegas keluar dan meraung dengan angin. Pistol angin dan guntur muncul di tangannya, sebuah senjata menyapu keluar. Tombak besar muncul, mengelilingi 3 jenis konsep artistik langit dan bumi. Menyentuh. Mayat iblis besar, Buddha hanyalah boneka, disapu oleh Lu Ming dengan tombak. Di sekeliling, penjaga mayat itu tidak bisa melarikan diri, dan ditabrak oleh tubuh besar mayat iblis. Beberapa penjaga mayat langsung meledak. Sangat kuat. Semua penjaga mayat, termasuk 39 penjaga mayat berat Raja Wu, semuanya membuka mata dan tampak tertegun. Mayat iblis Jucong Raja Wu lebih kuat dari mayat pemurnian biasa. Dia kebal dan kuat, tapi sekarang, dia tersapu oleh Lu Ming dengan mudah. Mengerikan. Ayo bertarung bersama dan bunuh orang ini. Penjaga mayat tua itu meraung. Mengaum. Saat raungan terdengar, 39 mayat penjaga Raja Wu bergandengan tangan. 59 tubuh pemurnian tubuh Raja Wu yang tersisa pergi untuk membunuh Lu Ming bersama-sama, yang sangat kuat. Pada saat yang sama, ada beberapa penjaga mayat lain yang mengendalikan pemurnian tubuh untuk membunuh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming meraung, Zinyuan meraung, dan momentumnya melonjak ke langit. Pembuluh darah Jiulong muncul. Setelah bernafas, lebih dari 50 penjaga mayat yang berdekatan satu sama lain ditelan dan jatuh ke bumi. Pada saat yang sama, dia memegang tombaknya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Dia menyapu 9 mayat berat dari 5 Raja Wu. Saat ini, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui 9 kelas berat Raja Wu secara menyeluruh dan mendekati Raja Puncak. Tidak, kendalikan mayat naga. Penjaga mayat tua itu menjerit dan mundur dengan cepat bersama 29 penjaga mayat berat Raja Wu lainnya. Mereka mencubit formula segel dengan kedua tangan, dan mayat itu dipenuhi udara. Mengaum. Nyanyian naga terdengar, dan mayat naga besar berlari keluar dari kedalaman dataran. 39 penjaga mayat Raja Wu yang berat terbang ke atas kepala mayat Jiaolong, mengendalikan mayat itu dan membunuh Lu Ming. Pada saat ini, darah Jiulong Lu Ming meledak dengan kekuatan menelan yang mengerikan, dan lebih dari 50 penjaga mayat dibunuh olehnya. Tentu saja, Lu Ming tidak melepaskan cincin penyimpanan apapun. Mencari kematian. Penjaga mayat tua mengaum dan mengambil mayat Jiaolong ke Lu Ming.
Ruang tampaknya tidak mampu menahan tekanan seperti itu, bergetar hebat. Di mana cakar naga telah menangkap, udara terkompresi dengan tajam dan meledak. Lihat betapa kuatnya itu, serangan naga sungguhan. Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya dan menembak. Seekor naga asli dengan 3 warna, bersama dengan mayat Jiaolong. Raungan yang mengejutkan, 4 volume kekuatan, beberapa penjaga mayat yang dekat, langsung terkoyak oleh kekuatan tubuh, jatuh di tempat. Bumi berguncang dan membuat lubang besar di dataran seperti sarang laba-laba. Bab 576. Ketika naga 3 warna dikalahkan, tubuh Luming mundur tajam dan mundur 1 kilometer. Ki dan darah menyembur dan seteguk darah menyembur keluar. Sungguh kekuatan yang kuat, Jiaolong ini benar-benar keberadaan tertinggi dari alam Linghai sebelum dia mati. Luming menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap mayat naga itu. Mayat Jiaolong sangat kuat dan kebal. Ketiga pengawal itu tidak memberikan kekuatan penuh pada mayat itu. Namun, pukulan tadi seharusnya sudah mencapai level raja teratas. Sebelumnya, di kota kuno, lebih dari 10 raja kota besar dikendalikan bersama, yang kuat, hampir dekat dengan alam Linghai. Pemurnian tubuh yang kuat semacam ini, semakin banyak orang yang mengontrol, benar-benar dapat memainkan kekuatannya. Sangat kuat. Pada mayat Jiaolong, ketiga penjaga mayat itu juga terkejut. Lanjutkan. Penjaga mayat tua mengaum dan mengendalikan mayat Jiaolong dan terus membunuh Luming. Apakah kamu pikir aku akan memukul dengan keras? Luming, dengan senyum mencibir, memamerkan tubuhnya dan bergegas ke penjaga mayat lainnya. Kekuatan melahap pembuluh darah Jiulong meledak dengan gila-gilaan, dan seorang penjaga mayat diliputi esensi darah dan jatuh di sini. Brengsek. Pada mayat Jiaolong, 3 penjaga mayat mengendalikan mayat Jiaolong, tidak dapat mengejar Luming. Luming menggunakan Jiulong untuk melangkah keluar dari langit. Dalam sekejap, sejumlah besar penjaga mayat dipanen oleh Luming seperti rumput liar. Tak lama kemudian, lebih dari 200 penjaga mayat dibunuh oleh Luming. Ada lebih dari 300 penjaga mayat. Berapa lama? Lebih dari 200 orang meninggal. Penjaga mayat lainnya berteriak dan melarikan diri. Sua. Tiba-tiba, Luming mengambil 2 langkah, dan sosoknya melintas. Dia muncul di atas mayat Jiaolong, dan menikam penjaga mayat Raja Wu. Penjaga mayat menjerit dan mengeluarkan aliran mayat Qi, membentuk lebih dari selusin perisai mayat Qi di depannya. Tapi tidak berguna, duri tombak, perisai meledak, kepala penjaga mayat itu, juga seperti jenderal semangka meledak. Saat ini, cakar mayat Jiaolong datang ke Luming. Luming menyapu dan meniup cakar naga. Dengan bantuan tombak, Luming melayang ke belakang. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Tidak, ayo pergi, ayo pergi. Di atas mayat Jiaolong, ada 2 penjaga mayat Raja Wu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bertarung dengan Luming. Mereka mengendalikan mayat Jiaolong. Mereka tidak merusak jalan dan memilih arah untuk melarikan diri. Luming membunuh salah satu dari 3 orang yang mengendalikan mayat Jiaolong. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa. Mereka mengendalikan tubuh Jiaolong. Mereka bahkan lebih lemah. Jika mereka berani bertarung dengan Luming, mereka akan mati jika tidak melarikan diri. Ada puluhan penjaga mayat, juga mengikuti mayat Jiaolong, berlari dengan liar. Arah itu adalah arah laut. Luming menyeringai di mulutnya. Orang-orang itu sangat putus asa sehingga mereka berlari ke arah laut. Mereka mencari kematian. Sebaliknya, dia tidak terburu-buru mengejar penjaga mayat ke arah lain dengan menginjak Jiulong. Setelah beberapa saat, puluhan penjaga mayat dibunuh oleh Luming, dan Luming mengejar mereka ke arah laut. Dia menggunakan Jiulong untuk menginjakkan kaki di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, dia terlihat melarikan diri dari Tian Shizong dan lainnya. Dia datang. Lari, lari. Wajah penjaga mayat tua itu sangat jelek, dan dia melarikan diri dengan mayat Jiaolong. Ledakan. Di depan terdengar deru ombak yang memekakkan telinga. Laut. Wajah penjaga mayat tua itu menjadi pucat. Dia mirip dengan pengawal lainnya. Cepat, cepat ke laut. Penjaga mayat tua meraung bahwa mereka memiliki mayat Jiaolong dan berencana untuk bergegas ke laut untuk berjudi. Selama mereka bersembunyi di mayat Jiaolong, mereka bisa bertahan hidup di laut. Mereka bergegas ke laut dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika sampai di pantai, mereka berhenti. Mengirimkan. Mereka melihat perahu itu. Jauh di dalam laut, mereka melihat 3 kapal besar datang ke sini. Bahkan Luming berhenti dan terlihat kaget di matanya. Ada perahu. Apakah itu berarti kamu dapat meninggalkan tempat ini? Luming berhenti mengejar penjaga mayat itu. 3 kapal, yang melaju ke sisi ini, semakin dekat, dan mata Luming dan yang lainnya semakin terkejut. Kapal biasa macam apa yang ada di sana? Jelas ada 3 kapal perang di laut, yang masing-masing berukuran sangat besar dan berbentuk seperti penusuk. Dia lebih dari tinggi dari permukaan air. Tampaknya terbuat dari logam yang aneh. Itu penuh dengan makhluk aneh. Luming belum pernah melihatnya sebelumnya. Di lautan luas, ombak yang mengerikan dan angin kencang yang kencang tidak berpengaruh pada ketiga kapal perang tersebut. 3 kapal perang, mengendarai angin dan ombak. Kita bisa keluar dari sini. Kita bisa. Beberapa penjaga mayat tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju laut dengan ekstasi, semakin dekat dan semakin dekat ke laut. Tidak, tidak.
Di bahu Luming, mata Dan menunjukkan warna yang mencurigakan, dan terus bergumam. Ada apa? Ketika seseorang datang, itu berarti kita bisa meninggalkan pulau itu. Di mata Luming, ada sedikit harapan. Tidak, bukan. Aku akrab dengan bau ketiga kapal perang ini. Sepertinya itu adalah nafas musuhku. Dan sepertinya membisikkan sesuatu. Tetapi untuk sementara, aku tidak bisa memikirkannya. Luming, percayalah padaku, mundur, itu berbahaya. Dan jarang memiliki cara yang bermartabat. Mata Luming berkilat, menampakkan warna meditasi. Akhirnya, dia mundur sejauh puluhan mil dan muncul di tebing, memandang jauh. Saat ini, kapal perang semakin dekat dan semakin dekat, semakin bisa merasakan tekanan menakutkan dari kapal perang tersebut. Mayat naga itu cukup besar, tetapi di depan kapal perang besar itu, ia tampak seperti reptil. Ledakan. Ombak pecah dan 3 kapal perang diparkir puluhan mil dari laut. Banyak penjaga mayat yang menonton. Sua. Pada saat ini, serangkaian sosok terbang keluar dari kapal perang dan muncul di ketinggian lautan. Apakah itu? Mata Luming tiba-tiba membeku, menunjukkan warna keterkejutan. Karena sosok dari kapal perang itu sama sekali bukan manusia. Meskipun tipe dewasa, tetapi masing-masing tingginya lebih dari 2 meter, ditutupi dengan sisik hitam, dalam hal bentuk tubuh, dan Luming telah melihat sebelumnya klan iblis skala pesawat skala iblis, beberapa seperti. Yang berbeda adalah sosok ini memiliki 2 sudut tajam di atas kepalanya dan memancarkan cahaya yang tajam. Di tengah alisnya, mereka sebenarnya memiliki mata ketiga. Jenderal benar, Pulau Tiannya benar-benar tidak normal. Ada beberapa reptil. Seperti 2 kacang polong Luming, mereka berbicara dari 3 makhluk yang kuat. Bagaimana reptil ini muncul? Apakah mereka berasal dari kerajaan Yuan? Sangat mungkin reptil kerajaan Yuan datang ke surga. Haha, bawa turun dan berikan kepada jenderal. Kamu harus bertanya dari mana asalnya. Mungkin kamu dapat menemukan pintu masuk ke kerajaan Yuan. Beberapa makhluk bermata 3 lainnya mulai berbicara. Setelah mengatakan itu, ada sekitar puluhan makhluk bermata 3 yang bergerak dan bergegas ke pantai. Dengan lambaian tangan, cakar mereka tiba-tiba membesar, dan mereka membawanya ke orang-orang di Sekte Tianshui. Seberapa kuat? Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Bab 577. Dia menemukan bahwa masing-masing dari lusinan makhluk bermata 3 lebih baik darinya. Lebih dari setengahnya benar-benar berada di puncak level raja, dan separuh lainnya benar-benar menakutkan. Nafas mereka seperti jurang, mereka lebih baik dari raja atas. Aku tidak tahu berapa banyak. Alam Linghai, itu, benar-benar yang paling kuat di alam Linghai. Mengerikan melihat begitu banyak orang kuat di lautan roh secara tiba-tiba. Tidak, ayo pergi. Saat ini, wajah penjaga mayat dari klan mayat surgawi berubah dengan liar, berteriak berulang kali, dan berlari kembali dengan gila. Tapi di mana kita bisa melarikan diri? Di bawah genggaman tangan besar penuh baju besi bersisik, mayat Jiaolong ditangkap tanpa perlawanan, termasuk 2 penjaga mayat Raja Wu, yang seperti serangga, dan dilemparkan ke dalam botol oleh makhluk bermata 3. Botolnya tidak besar, tapi melemparkan naga sepanjang 200 meter ke dalamnya. Hentikan, ada yang ingin dikatakan. Kami adalah murid Sekte Tianshui. Ada penjaga mayat berteriak. Apa Sekte Mayat Surgawi, sekelompok reptil menyedihkan di Yuanji, cepat atau lambat akan ditangkap oleh keluarga kita. Makhluk jangkung bermata 3 tertawa dan meraih dengan tangan besar, yang berarti beberapa penjaga mayat ditangkap dan dibuang ke dalam botol. Pergi. Tanpa ragu, Luming berbalik dan lari. Tidak ada akhir yang baik untuk ditangkap oleh makhluk-makhluk ini. Hati Luming tenggelam. Dari percakapan makhluk bermata 3 barusan, Luming mendapat beberapa informasi. Surga, Yuanji. Apakah tempat ini milik surga? Apa itu surga? Bukankah itu dunia aslinya? Bagaimana aku bisa kembali? Apakah makhluk bermata 3 ini? Luming memiliki banyak keraguan di hatinya, tetapi dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia tidak akan pernah berakhir dengan baik. Yah, ada banyak reptil di kerajaan Yuan di pulau terpencil ini. Kami akan mengambil tindakan secara berkelompok untuk menangkap semua reptil ini dan tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Makhluk bermata 3 dengan nafas yang mengerikan. Ya. Makhluk bermata 3 lainnya menerima perintah. Saat ini, puluhan penjaga mayat telah ditangkap, dan puluhan makhluk bermata 3 bertebaran dan terbang menuju pulau. Apalagi dari sebuah kapal perang, puluhan makhluk bermata 3 terbang ke pulau itu. Ledakan. Makhluk bermata 3 terbang di belakang Luming. Kecepatannya mengerikan, dan ruang bergetar. Namun, dia tidak menemukan Luming. Luming tidak terbang di udara, tetapi menyatukan napasnya, menempel di dekat tanah dan terus terbang. Aku melihat kamu. Makhluk bermata 3 di belakangnya meraung dengan satu tangan, dan cetakan telapak tangan besar meledak tidak jauh dari sisi kanan Luming. Pergi-pergi. Tiba-tiba, tempat itu, mengeluarkan beberapa raungan kaget, 5 sosok muncul, tali pelarian gila. Yah, itu mereka. Kelima sosok itu sebenarnya adalah 3 dari keluarga Suan dan 2 pelindung Dharma dari Istana Dewa Surgawi Kaisar. Jelas, kelimanya juga melihat Luming. Luming, tolong, tolong.
Pria parubaya dari keluarga Suan meraung dan mendekati Luming. Sarang. Luming mengaum di dalam hatinya. Pihak lain ingin menariknya ke dalam air untuk bertahan hidup. Awalnya, makhluk bermata tiga itu tidak menemukan Luming. Kali ini, ditemukan. Brengsek. Luming meraung dan naik ke langit. Dia menunjukkan langkah jiulongnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Namun dengan cara ini, risiko paparan juga sangat meningkat. Luming, jika kamu tidak bisa membantu yang sekarat, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Melihat Luming pergi, Suanjia parubaya berteriak putus asa. Ini sangat berisik. Satu tangan besar meraihnya, menangkap 5 orang di dalamnya dan melemparkannya ke dalam botol. Reptil yang menarik, berlari sangat cepat, lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Makhluk bermata tiga, dengan kilatan cahaya dingin di matanya, mengejar Luming. Kecepatannya mengerikan, tapi dia tidak lebih lambat dari Luming. Luming, cepatlah, pihak lain akan datang. Desak Dandan. Begitu, jangan bersuara. Luming mengatupkan giginya dan memanfaatkan Tian Bu Jiulong sebaik-baiknya. Dia menginjaknya dalam 3 langkah. Kecepatannya luar biasa. Namun di belakang, makhluk bermata tiga itu tetap mengikuti. Makhluk bermata tiga itu sangat kuat hingga bisa melihat nafasnya. Ia sangat dekat dengan lautan roh sehingga aku tidak ada tandingannya. Begitu aku terjerat olehnya, aku akan mati ketika 3 mata lainnya datang. Hati Luming berubah. Dandan, bukankah kamu kelahiran kembali yang paling kuat? Apakah ada cara? Luming hanya bisa memperhatikan Dandan. Tentu saja, ada caranya. Aku akan mengukir sejumlah besar prasasti pada kamu, sehingga napas kamu benar-benar tertahan, dan pihak lain tidak akan dapat merasakan kamu sama sekali. Kemudian kamu dapat menemukan tempat untuk sembunyikan, dan aku akan mengukir susunan prasasti untukmu untuk mengisolasi nafasmu. Mata Dandan berbalik. Kalau begitu cepatlah. Luming berseru. Segera, 2 cakar Dandan melambai dan terukir. Luming terus mengejar dan melarikan diri. Haha, Tan Bu, kamu tidak bisa mengejar reptil. Apakah kamu ingin aku membantumu? Saat itu, tidak jauh dari sana, sebuah suara terdengar, dan makhluk bermata tiga lainnya muncul. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan melakukannya sendiri. Teriak makhluk bermata tiga setelah Luming. Oh, aku akan menyerahkannya padamu. Makhluk bermata tiga lainnya tertawa dan terbang ke tempat lain. Luming Chan menarik napas dan terus terbang. Segera, itu terbang ratusan ribu mil. Dandan, kenapa tidak? Luming bertanya. Batuk, aku baru saja gagal. Aku akan melakukannya lagi. Dandan batuk dengan canggung. Hari aku. Luming terdiam. Dalam perjalanannya, Dandan telah gagal sebanyak 5 kali. Luming sangat meragukan apakah Dandan dapat melakukannya atau tidak, dan apakah dia dibodohi. Halo, Nak, apa ekspresimu? Apakah kamu meragukan kursi ini? Aku salah satu dari 10 hewan dan binatang buas yang bertarung. Kekuatan bertarungku tidak ada bandingannya. Prasasti, alkimia, dan pemurnian senjata semuanya halus dan maha kuasa. Apakah kamu berani melakukannya meragukan aku jika kita tidak terluka pada tahun-tahun itu? Semut-semut ini akan mati tertiup angin. Dandan berteriak. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Kamu harus cepat. Luming terdiam dan hanya bisa menggigit giginya dan lari. Sesaat kemudian. Yah, haha, sudah selesai. Teriak Dandan. Tubuh Luming dipenuhi dengan prasasti, yang sangat indah. Benar-benar berguna. Luming menyatakan keraguan. Omong kosong, tentu saja. Kamu tidak bisa merasakannya sendiri, tetapi orang lain tidak bisa merasakan jejak nafasmu, bahkan jika alam laut roh tidak bisa, kecuali di luar alam laut roh. Dandan terlihat percaya diri. Yah, aku percaya padamu. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang. Segera, sebuah danau muncul di depannya. Luming tidak mau memikirkannya, jadi dia terjun ke danau. Danau itu sangat dalam, hingga beberapa kilometer. Setelah Luming bergegas ke danau, dia mendarat di dasar danau dengan cepat. Dia memadatkan tombak panjang di tangannya. Pistol berputar dengan cepat, seperti mata bor, ke dasar danau. Sebuah lubang dibor di dasar danau seperti tahu, dan Luming bergegas masuk. Bab 578. Luming bergegas ke dalam gua, dan Zenyuan keluar. Lubang di belakangnya runtuh dan tertutup lumpur di dasar danau. Tidak ada lubang sama sekali. Luming bergegas ke dasar danau, tidak ada yang lain, hanya untuk menghalangi pandangan ketiga mata itu. Ledakan. Tidak lama setelah Luming masuk ke dasar danau, makhluk bermata tiga tiba dan langsung menuju ke dasar danau, menyebabkan gelombang besar. Tapi buru-buru ke dasar danau, tapi tidak ada jejak Luming, bahkan nafasnya, semua tidak bisa merasakannya. Brengsek. Makhluk bermata tiga itu meraung, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan energi yang sama sekali berbeda dari Zenyuan. Mereka merajalela di dasar danau dan membuat kerusuhan di danau. Banyak orang akuatik terbunuh di danau, dan airnya diwarnai merah dengan darah. Di bawah tanah, Luming mendesak Zenyuan, memutar tombak Zenyuan, dan terus menggali. Ledakan. Di atas, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Luming tahu bahwa itu adalah makhluk bermata tiga yang datang. Luming tidak peduli untuk memperhatikan, dan pergi ke bor. Kecepatannya sangat cepat. Segera,
dia mengebor beberapa ratus meter, lalu berbalik arah dan maju secara paralel. Setelah mengebor ratusan mil, Luming berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Wah, susunan prasasti aku tidak buruk. Haha, sekarang, aku mengukir susunan besar di sekitar gua ini untuk membuat pihak lain mencari di pulau itu, tetapi aku tidak dapat menemukan kamu. Dan sangat bangga. Kemudian di sekitar gua, prasasti mulai diukir. Luming menarik napas panjang dan mengunci alisnya. Kali ini, untungnya, dia tidak dikejar oleh makhluk bermata tiga di alam roh laut, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku pikir aku melihat harapan untuk keluar, tetapi sekarang, aku putus asa. Ada apa dengan Xuan Xiang? Dengan prestasinya, dia jatuh di pulau terpencil ini. Ini sangat mengerikan. Puan Xuanzong, sepertinya kamu akan memikul kepercayaan kamu. Luming menghela nafas. Belakangan, Luming mengesampingkan ide lain dan mulai menyembuhkan lukanya. Sebelumnya, dia melakukan beberapa gerakan melawan mayat Jiaolong dan mengalami sedikit luka. Sekitar setengah jam kemudian, cedera Luming telah pulih. Nak, susunan prasasti telah diukir, yakinlah. Dan muncul di bahu Luming. Dan, kamu bilang kamu familiar dengan makhluk-makhluk ini. Pikirkan lagi dan lihat apakah ada petunjuk. Lu Mingdao. Sekarang, kami hanya bisa memberi harapan pada kura-kura kecil yang tidak bisa diandalkan ini. Ah, aku terluka pada tahun itu, dan ingatanku bermasalah. Aku tidak bisa memikirkan banyak dari mereka. Namun, samar-samar aku ingat bahwa mereka adalah musuhku. Tempat tinggalku seharusnya di alam ini, surga. Dan mengerutkan kening dan berpikir. Surga, apakah surga itu? Apakah itu sebuah pesawat? Lu Mingdao. Tentu saja tidak. Aku samar-samar ingat bahwa surga harus menjadi dunia utama, dan dunia tempat kamu tinggal harus disebut Yuanji. Itu juga dunia utama. Kedua dunia itu adalah dunia kembar. Kedua dunia itu saling melengkapi. Surga, Yuanji, dunia kembar. Lu Ming bingung. Apakah gerbang surga di duniaku adalah gerbang ke dunia ini? Lu Ming menebak bahwa dia akhirnya tahu mengapa dan dikeluarkan dari Tianmen. Yah, aku tidak ingat banyak. Jangan tanya aku lagi. Ketika aku ingat, aku akan memberitahumu. Sekarang, kamu bisa bersembunyi di sini sebentar dan berlatih dengan baik. Jalan dan. Lu Ming mengangguk. Untuk saat ini, hanya bisa seperti ini. Setelah itu, Lu Ming memasuki kuil tertinggi, dan sejumlah besar cincin penyimpanan muncul di sampingnya. Ada lebih dari 200. Lu Ming belum menghitung cincin penyimpanan yang dia dapatkan selama periode ini. Baru sekarang aku punya waktu. Ngomong-ngomong, aku akan melakukan inventarisasi. Dengan begitu banyak cincin penyimpanan, berapa banyak augite yang bisa ada? Lu Ming sangat berharap dan segera menghitungnya satu persatu. Butuh lebih dari 1 hari untuk memilah inventaris. Lu Ming benar-benar bingung. Augit, terlalu banyak. Lu Ming menghitungnya dan menemukan bahwa ada 18 jenis augit. Jumlah total mencapai 230.000 yuan. Menambahkan 30.000 keping sebelum dia, jumlah totalnya adalah 260.000 yuan. 260.000 augit, apa konsep ini? Hati Lu Ming bergetar. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa beberapa orang menyimpan barang-barang mereka. Ada beberapa augite di ring, sementara beberapa orang memiliki banyak augite. Ini normal, pulau ini tidak bisa penuh dengan augit. Ada banyak tempat dan beberapa tempat sedikit. Diperkirakan cukup banyak area yang dilalui Lu Ming sebelumnya. Lu Ming memperkirakan lebih dari 260.000 augite telah jatuh ke sakunya. Di antara mereka, ada lebih dari 15.000 buah augit angin, api dan guntur. Ada juga lebih dari 20 buah augit kelas menengah 3 jenis. Ada begitu banyak batu augit yang bisa digunakan Lu Ming untuk beberapa waktu. Selain itu, ada lebih dari 10 juta linjing terbaik. Selama periode waktu ini, konsep artistik banyak orang telah meningkat, dan mereka pasti telah memurnikan banyak kristal roh yang sangat bagus. Kalau tidak, jumlahnya tidak hanya begitu banyak. Hal lain, masih banyak lagi, menumpuk seperti gunung. Aku memiliki begitu banyak batu mistik, angin dan api. Aku tidak perlu khawatir tentang konsep artistik angin dan api. Tidak ada masalah dalam berkultivasi ke tingkat kesempurnaan, tetapi konsep artistik guntur adalah masalah. Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Setiap kali, Lei Ding akan melahap filamen konsepsi artistik dari kristal Aoi atribut Lei, yang membuat Lu Ming sangat pusing. Jika tidak, dengan begitu banyak sumber daya, Lu Ming akan dapat bergegas ke raja teratas dalam waktu singkat. Sekarang, Lu Ming hanya dapat sepenuhnya memahami konsep artistik guntur. Selama konsep artistik guntur dipahami, kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat. Belakangan, pikirannya tenggelam ke dalam laut, dan Lu Ming mulai memahami sepenuhnya konsep artistik tentang guntur. Waktu hilang seperti angin. Dalam sekejap, itu adalah 1 bulan. Bulan ini, kita sering mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Makhluk bermata 3 itu belum pergi. Selama sebulan, Lu Ming sepenuhnya memahami konsep artistik guntur. Kemajuannya sangat menakutkan. Dia berlatih selama 1 bulan, yang setara dengan hampir 10 tahun latihan untuk orang biasa. Untuk waktu yang lama, Lu Ming menyadari konsep artistik guntur ke puncak Daceng. Hanya ada 1 langkah lagi dari tingkat kesempurnaan pertama.
Tetapi langkah ini tidak mudah untuk ditembus. Konsepsi artistik Lei dipahami di sini, Luming berhenti dan mulai menggunakan Augit untuk memengaruhi konsepsi artistik angin dan api. Luming menggunakan Augit kelas menengah secara langsung. 7 hari kemudian, masing-masing menggunakan 2 Augit berkualitas tinggi, dan konsep artistik Feng Huo juga ditingkatkan ke tingkat kesempurnaan. Sekarang, mulailah untuk meningkatkan pencapaianmu. Luming melambai, sejumlah besar kristal roh terbaik muncul, mulai menggunakan kristal roh terbaik, meningkatkan kultivasi. Raja Wukizong membutuhkan kristal roh terbaik, yang bahkan lebih menakutkan. Dibutuhkan 800.000 buah untuk meningkatkan satu tingkat. Itu menghabiskan 2,4 juta keping kristal roh terbaik untuk ditingkatkan ke puncak ke-7 Raja Wu, dan menggunakan lebih dari 2 juta kristal roh terbaik untuk menembus tingkat 8 Raja Wu. Dengan cara ini, Luming terus meningkat, kecepatannya cukup untuk menakuti prajurit lain sampai mati. Dalam setengah bulan, Luming mengkonsumsi semua kristal roh terbaik di tubuhnya. Prestasi Luming akhirnya naik ke puncak 9 tingkat Raja Wu. Hampir selangkah lagi, dia adalah raja teratas. Kultivasi ini tidak kalah dengan bintang suci sebelumnya. Bab 579. Setelah itu, Luming menghabiskan 10 hari lagi untuk mengolah tingkat kelima dari 3 keajaiban Dewa Naga. Kekuatan tempur Luming telah mencapai puncaknya. Saat ini, Luming berhenti berlatih karena baru-baru ini, suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung, dan dia tidak bisa berlatih sama sekali. Hanya sekitar 10 hari sebelum Mulan menikahi bintang suci itu. Suasana hati Luming sulit untuk ditenangkan. Tidak bisakah, masih ingin mencari jalan keluar, tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Luming berpikir dan memutuskan untuk pergi keluar dan menjelajah. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan kekuatan besar dari alam laut spiritual, dia tidak akan pernah menyingkir. Akhirnya, aku memikirkan cara untuk keluar, Ben, setelah beberapa saat bermeditasi. Dan berbaring di bahu Luming, dengan kaki naik turun. Pikirkan jalan keluar, apa? Mata Luming penuh cahaya. Ketika kamu masuk, itu pasti karena kota tua. Jika kamu keluar, kamu hanya bisa mengandalkan kota kuno. Kamu hanya perlu menemukan kota tua itu, lalu aku akan mempelajarinya. Mungkin kamu bisa menemukan jalan keluar. Dan menjelaskan. Kota kuno yang sunyi sepi. Mata Luming cerah, lalu mengerutkan kening, meskipun kota kuno telah memasuki dunia, tetapi tidak tahu di mana itu jatuh. Seharusnya ada di pulau ini. Terserah kamu untuk menemukannya. Jalan dan. Bagus. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Luming memadatkan tombak panjang di tangannya. Pistol panjang berputar dan naik ke tanah. Sebentar lagi, Luming keluar dari tanah. Luming menahan napas dan melihat sekeliling. Tidak ada gerakan. Apakah makhluk bermata 3 itu sudah pergi? Luming mengira dia akan naik ke udara. Tepat pada saat ini, wajah Luming berubah, dan dia mulai menyembunyikan nafasnya. Di langit, sosok tinggi terbang ke pulau itu. Bukankah sosok itu adalah makhluk bermata 3? Makhluk bermata 3 itu belum pergi. Makhluk bermata 3 itu tidak pergi. Agak sulit bagi Luming untuk mencari kota kuno itu. Saat itu, di kejauhan, beberapa sosok datang. Itu juga makhluk bermata 3. Cepat, di kedalaman pulau, pemimpin menemukan sebuah kota kuno, yang mungkin terkait dengan keberadaan reptil itu. Ayo cepat ke sana. Ayo. Beberapa suara datang dari langit, dan wajah Luming berubah drastis. Kota kuno. Tidak, apakah kota kuno itu ditemukan oleh makhluk bermata 3? Wajah Luming jelek. Jika kota kuno ditemukan oleh makhluk bermata 3, itu akan mendapat masalah. Ayo pergi dan lihat. Luming mengatupkan giginya, menampilkan metode tubuhnya, menempel di tanah, dan dengan cepat mengikuti makhluk bermata 3 itu. Sepanjang jalan, kecepatannya sangat cepat. Dalam 1 hari, aku terbang 2 juta mil. Ada hutan besar di depan. Itu hutan. Sekilas Luming mengenali bahwa hutan pegunungan di depannya adalah yang baru saja dia masuki. Luming lebih berhati-hati dan menahan napas. Karena hutan gunung ini, tapi ada monster yang sangat kuat. Namun, di sepanjang jalan, Luming hampir tidak bertemu dengan monster yang kuat. Yang dia temui sangat lemah. Apakah itu? Tidak lama kemudian, Luming melewati suatu tempat dan menemukan bahwa tempat itu berantakan. Pohon-pohon kuno tumbang, ada lubang besar di mana-mana. Bahkan cetakan telapak tangan yang besar dapat dilihat di bumi. Di tanah, masih ada beberapa noda darah. Apakah monster kuat di sini diburu oleh makhluk bermata 3? Mata Luming bergerak. Benar saja, di sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, kita bisa melihat beberapa lubang yang semuanya merupakan bekas perang. Setelah setengah hari, beberapa makhluk bermata 3 tiba-tiba berhenti. Luming merasa tidak jauh dari depan, ada nafas yang mengerikan dan kuat. Setidaknya 200 saham. Ada puluhan nafas, teror yang tiada taraf, sedalam samudra. Luming tidak berani bergerak maju dan mundur 100 li. Dan, ukirkan untukku prasasti zat semacam itu. Luming Dao. Ya, aku akan membantumu lagi, tetapi di masa depan, ketika kamu menemukan ramuan tingkat tinggi, harta jenius, jangan lupakan kursi ini.
Aku harus dipulihkan. Dan mengambil kesempatan untuk membuat penawaran. Jangan bertele-tele, cepat, atau kamu akan diusir. Luming melirik Dan mengancam. Kamu, nak, kamu kejam. Dan menggertakkan giginya, tapi akhirnya, dia bersumpah pada Luming untuk mengukir prasasti itu. Setelah gagal 3 kali, Luming akhirnya berhasil. Di tubuh Luming, sebuah prasasti Tao muncul. Luming langsung bergegas ke langit, bersembunyi di awan, menghadap. Di depan, sebuah kota kuno besar yang gelap, terletak di tengah pegunungan. Kota kuno memang kota sampah. Mata Luming cerah. Tapi sekarang, kota kuno itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang, di sekitar kota kuno, cahaya menyebar, lapisan cahaya menutupi kota kuno. Di sekitar kota kuno, ada banyak sosok tinggi. Ada lebih dari 200 sosok tinggi, semuanya makhluk bermata 3. Ada lebih dari 200 makhluk bermata 3, yang terlemah setara dengan raja di atas. Mereka berkumpul bersama dan sangat menakutkan. Nah, orang-orangnya hampir sampai. Sekarang mari kita berjuang bersama untuk memecahkan topeng di kota. Sebuah suara terdengar. Ya, ketua. Ketiga mata lainnya menjawab. Ledakan. Ledakan. Kemudian, nafas teror pecah, dan lebih dari 200 makhluk bermata 3 dipenuhi dengan cahaya hitam yang mengerikan. Berbagai senjata muncul, dan satu demi satu serangan mengerikan meledak di topeng kota kuno itu. Ledakan. Ledakan. Lebih dari 200 makhluk bermata 3 menyerang pada saat bersamaan. Adegan itu sangat menakjubkan sehingga langit dan bumi mendidih dan benar-benar tenggelam oleh serangan yang kuat. Tapi, lapisan pelindung cahaya itu, sebenarnya bertahan, gemuruh tak henti-hentinya, menyebar seperti riak umum gelombang air, tetapi sebenarnya bertahan, belum pecah. Lanjutkan. Raungan keluar, dan makhluk bermata 3 melancarkan serangan gila lagi. Gelombang demi gelombang serangan menimpa topeng, membuat topeng itu semakin bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Serang dengan mata Tuhan. Suara itu memberi perintah lagi. Kemudian, Luming melihat bahwa mata ketiga dari setiap makhluk bermata 3 bersinar terang, mengirimkan berkas cahaya seperti pedang ajaib. Menyentuh. Akhirnya, topeng itu tampak kewalahan dan rusak. Haha, akhirnya aku memecahkannya. Aku akan bergegas masuk dan melihat apa rahasianya. Makhluk bermata 3 tertawa dan melangkah ke kota kuno yang sepi. Tapi begitu dia bergegas ke kota kuno yang sepi, wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Dengan teriakan, tubuh besarnya benar-benar meledak. Ini membuat wajah makhluk bermata 3 lainnya yang ingin masuk. Apa yang sedang terjadi? Banyak makhluk bermata 3 berhenti dan bertanya-tanya. Siapa yang ada di dalamnya? Salah satu makhluk bermata 3 yang paling kuat meraung, menatap kota kuno yang sunyi itu dengan dingin. Bab 580. Ah. Saat itu, desahan datang dari kota kuno. Desahan ini, penuh dengan kehancuran dan ketidakberdayaan, seolah-olah dari zaman kuno, kehancuran yang tiada taraf. Aku tidak bisa membayangkan bahwa setelah sekian lama, keluarga mata dewamu masih ada di surga. Apakah surga benar-benar telah dikalahkan? Di kota kuno, desahan panjang keluar lagi. Siapa itu? Aku tahu banyak tentang itu. Aku beritahu kamu bahwa surga sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga mata dewa aku, dan hanya beberapa orang yang melawannya. Segera, keluarga mata dewa kita akan bisa mendapatkan melalui pintu masuk ke dunia Yuan. Pada saat itu, surga dan dunia Yuan akan berada di bawah kendali keluarga mata dewa aku. Kata pemimpin dari makhluk bermata 3. Di kota kuno, suara itu sunyi dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mainkan iblis dan buru-buru masuk. Pemimpin dari makhluk bermata 3 itu minum. Tiba-tiba, ada puluhan makhluk bermata 3 bergegas menuju kota kuno tersebut. Kong. Pada saat ini, sebuah pedang berbunyi, dan roh pedang keluar dari posisi makam kuno. Puff, puff. Puluhan makhluk bermata 3 langsung dipotong menjadi 2 bagian, termasuk keberadaan kuat dari 2 alam laut roh. Kali ini, wajah makhluk bermata 3 berubah liar lagi. Patah, patah. Di kuburan kuno, terdengar suara langkah kaki yang pelan, yang tidak keras, tapi aneh dan jauh. Kemudian, 3 sosok keluar dari kuburan kuno. Sekarang, penglihatan Luming sangat bagus. Dia dapat melihat dengan jelas meskipun jaraknya ratusan mil. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba membeku. Xuan Xiang, Xuan Feng. Dari ketiga orang itu, Luming benar-benar melihat Xuan Xiang dan Xuan Feng. Xuan Xiang dan Xuan Feng telah berada di makam kuno sepanjang waktu. Apa yang sedang terjadi? Di depan Xuan Xiang dan Xuan Feng, ada seorang pria parubaya dengan rambut tergerai. Dia terlihat sangat tampan, tetapi penuh dengan perubahan. Pakaian yang dia kenakan sangat aneh sehingga tidak lagi menjadi mode sekarang. Siapa kamu? Pemimpin dari makhluk bermata 3 itu minum. Hanya orang yang beruntung. Pria parubaya itu menghela nafas dengan lembut, lalu matanya menyapu ke sekelilingnya dan berkata, sejak aku bertemu denganmu, kamu tidak beruntung. Ayo kirim kamu ke jalan. Bicaralah dan serang bersama. Pemimpin dari makhluk bermata 3 itu meraung. Kemudian, mata ketiga dari semua makhluk bermata 3 bersinar dan memancarkan cahaya ilahi, menembus ke dalam pria parubaya itu.
Secara khusus, pemimpin dari makhluk bermata tiga, yang begitu kuat dan tak terbayangkan, menembakkan lubang besar di angkasa secara langsung. Kong! Saat berikutnya, suara pedang terdengar. Juga tidak melihat pria parubaya itu memiliki gerakan apapun, hanya melihat matanya yang terang, cahaya pedang dari mata kanannya terbang keluar, menyapu ke segala arah. Tinja! Di sekitar kota kuno, semua makhluk bermata tiga, seperti orang-orangan sawah, tidak memiliki perlawanan dan terbelah dua. Termasuk pemimpinnya, satu pedang, kematian. Di awan di kejauhan, Luming tertegun. Ya Tuhan, ini terlalu kuat, pria parubaya ini, apa asalnya? Pada saat ini, pria parubaya itu memandang Luming, dan sebuah suara samar keluar, si kecil, apakah kamu sudah cukup melihat? Keluarlah. Luming, dengan senyum pahit, melirik dan berkata, kamu bukan prasasti yang bagus. Omong kosong, pria itu, tidak sederhana bagaimana aku bisa melihatnya sangat akrab, tidak ingat. Gumam. Luming mengabaikan dan terbang menuju kota kuno yang sepi. Puan Luming. Melihat Luming, Xuan Xiang sangat gembira. Luming. Mata Xuan Feng berkilat, tetapi juga mengungkapkan warna yang mengejutkan. Haha, Xuan Xiang, saudara Xuan Feng, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Apakah ini yang lebih tua? Ketika dia mendatangi pria parubaya itu, Luming Xiang memegang tinjunya. Puan Luming, senang kamu baik-baik saja. Yang ini adalah leluhur keluarga Xuan kami. Tidak, itu harus menjadi leluhur keluarga Xuan. Hanya dengan mengintegrasikan esensi dan darah penatua ini kami mendirikan Xuan keluarga. Xuan Xiang dengan cepat menjelaskan. Jadi begitu. Hati Luming tergerak. Sua. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba muncul di depan Luming, matanya seperti bintang di alam semesta berubah, menatap Dandan. Ya Tuhan, apa yang ingin kamu lakukan? Kursi ini adalah kepala dari 10 monster petarung teratas. Tidak ada bandingannya di dunia. Jangan pikirkan tentang kursi ini. Melihat pria parubaya itu menatapnya, dan berteriak ketakutan. 4 cakarnya menempel di leher Luming, dan salah satunya masuk ke dalam cangkang kura-kura. Aku tidak mengharapkannya. Pria parubaya itu menghela nafas beberapa kali, lalu menatap Luming, seolah matanya bisa menembus segalanya. Ada juga darah Jiulong. Si kecil sangat beruntung. Pria parubaya itu menghela nafas. Wajah Luming berubah dengan liar, dan hatinya bergetar. Pria parubaya itu bisa melihat sekilas darah Jiulongnya. Bukankah Jiu yang Supreme membantunya menyegelnya? Dari nafas, tidak bisakah kita melihat bahwa itu adalah darah Kowloon? Pria itu bisa melihatnya sekilas. Jangan gugup, anak kecil. Meskipun darah Kowloon langka, itu tidak berguna bagiku. Pria parubaya itu tersenyum. Puan Luming, kakekku, dia sedang memperbaiki susunan transmisi dan bersiap untuk kembali ke kerajaan Yuan. Kamu tepat waktu, ayo kembali bersama. Xuan Xiang ikut. Bisakah kamu kembali? Begitu mata Luming berbinar, dia sangat gembira. Ya, ada susunan transmisi di makam kuno, tapi sudah hancur. Selama periode ini, kakekku sedang memperbaikinya. Jalan Xuan Xiang. Kamu tunggu aku di sini. Ada beberapa semut, aku akan mengurus mereka. Pria parubaya itu berkata, suaranya jatuh, pria parubaya itu menghilang. Luming ada di sisinya, tapi dia tidak merasakan bagaimana pria parubaya itu menghilang. Sepertinya pria parubaya itu tidak ada. Tapi saat berikutnya, pria parubaya itu tiba-tiba muncul. Sebelum dan sesudah, bukan 2 napas. Sudah beres, ikutlah denganku. Kemudian dia berjalan menuju makam kuno. Ini terlalu cepat. Luming tertegun. Luming berspekulasi bahwa pria parubaya itu seharusnya menyelesaikan kapal perang itu, tetapi kecepatannya terlalu buruk. Puan Luming, ayo pergi. Xuan Xiang menarik Luming dan berjalan menuju makam kuno. Xuan Feng tidak berbicara, mengikuti. Saat memasuki makam kuno, pintu gerbang makam akan ditutup. Di kuburan yang sunyi itu sangat besar, sangat terbuka, seperti aula. Di aula utama, hanya ada satu peti mati perunggu yang terbuka. Setelah peti mati perunggu, ada sebuah altar kecil. Pria parubaya itu datang ke altar dan membuat segel di tangannya. Prasasti tidak masuk ke altar. Puan Luming, susunan transmisi akan diperbaiki dalam 1 hari. Mari kita tunggu dulu. Jalan Xuan Xiang. Bagus, Xuan Xiang, apakah kamu sudah di sini selama ini? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 581. Ada banyak orang di Xuanjia. Mengapa hanya Xuan Xiang dan Xuan Feng yang muncul di sini? Luming sangat ingin tahu. Ya, terakhir kali aku dihirup ke dalam gerbang, aku pingsan. Begitu aku bangun, aku muncul di sini, dan saudara Xuan Feng. Jalan Xuan Xiang. Seolah melihat keingintahuan di mata Luming, Xuan Xiang menjelaskan, Lao Zu berkata bahwa saudara Xuan Feng dan aku memiliki darah terkuat dan mewarisi darah paling banyak dari leluhur kami. Oleh karena itu, Lao Zu menyelamatkan kami berdua dan mengajari kami untuk berlatih. Luming tiba-tiba, begitulah. Ngomong-ngomong, Tuan Luming, bagaimana kabar ayah dan ayahku? Xuan Xiang tiba-tiba bertanya, menatap Luming dengan harapan. Luming menghela nafas.
Benar saja, Xuan Xiang masih bertanya. Untuk sementara, Luming tidak tahu bagaimana mengatakannya. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk angkat bicara. Kaisar Xuanzong jatuh. Kemudian, di tangannya, ada cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Xuanlong di ranjang kematiannya, berkata, inilah yang diminta Xuanzong untuk kuberikan padamu sebelum dia meninggal. Ayah. Xuan Xiang menangis sedih dan air matanya mengalir. Ketika dia diculik, dia melihat Xuanlong terluka parah, dan dia siap untuk itu. Tapi setelah dia benar-benar memastikannya, dia masih sangat sedih dan menangis. Luming tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, jadi dia hanya berdiri saja. Sekte mayat surga, sungguh hal yang terkutuk. Xuan Feng datang, mengepalkan tinjunya dan meraung. Setelah setengah suara, Xuan Xiang berhenti menangis dan berkata, saudara Xuan Feng benar. Cepat atau lambat, aku akan mundur dari Sekte Tianshui. Luming menatap Xuan Xiang dan Xuan Feng. Seberapa besar Sekte mayat surgawi, tidak mudah untuk bersaing dengan Istana Dewa Kaisar. Tapi Xuan Feng dan Xuan Xiang memiliki nasihat pria parubaya itu, mungkin itu sangat mungkin. Segera, Luming dan Xuan Feng mengobrol. Xuan Xiang dan Xuan Feng mengetahui dari pria parubaya bahwa ini adalah surga, dan batas mereka disebut Yuanji. Kemudian Luming ingin menanyakan lebih banyak informasi. Xuan Xiang dan Xuan Feng menggelengkan kepala. Pria parubaya itu tidak memberitahu mereka lebih banyak. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Bersenandung. Keesokan harinya, altar tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Yah, susunan teleportasi telah diperbaiki sebelumnya. Seharusnya cukup untuk mengirim kita berempat kembali ke alam Yuan. Namun, transmisi lintas batas sangat sulit, dan susunan transmisi ini diatur oleh Terans yang paling kuat di zaman kuno. Setelah perang besar, itu telah dihancurkan. Meskipun hampir tidak diperbaiki, itu hanya dapat digunakan sekali. Setelah 1 kali, itu akan hancur sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika itu dikirim ke kerajaan Yuan, sangat tidak mungkin kita dapat kembali ke domain Tianxuan. Sebagian besar dari kita akan dipindahkan ke tempat lain. Selain itu, karena ketidakstabilan, kemungkinan besar kita akan berpisah. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa, kamu tidak bisa kembali ke Tianxuan? Wajah Luming sangat berubah. Sekitar 10 hari sebelum Mulan dan Bintang Suci menikah. Kalau menular ke daerah lain, gimana cara balikinnya? Meskipun ada array transmisi lintas domain di setiap domain besar, itu belum tentu mendesak. Tuan Luming, apakah kamu ingin bergegas kembali ke Tianxuan? Xuan Xiang bertanya. Ya, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Lu Mingdao. Ya, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan posisinya, tapi di mana aku bisa mengirimkannya tergantung pada keberuntunganku. Ayo pergi ke altar bersama. Kata pria parubaya itu. Mereka semua naik ke altar. Pria parubaya itu dipenuhi dengan nafas yang indah dan dituangkan ke dalam altar. Bersenandung. Altar bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, pusaran air melayang keluar dari kepala orang-orang itu. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat bekerja pada Luming. Begitu mata Luming menjadi gelap, dia merasa telah memasuki kegelapan yang tak berujung. Tapi setelah Luming dan yang lainnya meninggal, altar pecah dan berubah menjadi bubuk. Hongyu, di sebelah barat domain Tianxuan, dipisahkan oleh 16 domain. Hongyu adalah wilayah yang sangat luas, dengan luas 7 atau 8 kali lipat dari Tianxuan. Ini memiliki orang-orang yang luar biasa, orang-orang berbakat dan orang-orang kuat. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari Tianxuan. Di antara ratusan area di hutan belantara timur, itu juga bisa diperingkat di tingkat menengah ke atas. Hongyu juga termasuk wilayah yang luas di bawah yurisdiksi Istana Kaisar Tianshan. Di gunung terpencil di Hongyu, ada situs bersejarah. Saat ini, lebih dari selusin anak muda menjelajahi situs bersejarah ini. Setiap pemuda yang berusia di atas 20 tahun sangat kuat bagi setiap pemuda yang berusia di atas 20 tahun. 5 atau 6 dari mereka telah mencapai sukses besar. Pria muda berjubah biru, yang merupakan Raja Jiuxiong dari Raja Wu, sangat kuat. Saat ini, mereka melawan sekelompok boneka kuning. Ayo, ini adalah sisa-sisa gerbang boneka klan Zong kuno. Ayo cepat bersihkan tubuh besar ini dan buka pintu terakhir. Harta karun gerbang boneka pasti ada di balik pintu terakhir. Kamu tidak bisa membiarkan bajingan itu terbang di depan kita. Pemuda berjubah biru meraung. Di depan mereka, ada jurang. Di tebing, ada gerbang batu. Tujuan mereka ada di balik gerbang batu. Menyentuh, menyentuh. Boneka kuning dikalahkan oleh mereka dan diubah menjadi batu kuning. Mengaum. Mengaum. Tapi ke segala arah, sekelompok besar boneka tanah kuning keluar. Sialan, pergilah ke neraka. Pemuda berjubah biru itu minum dengan dingin, tangannya bersinar, dan sebuah gulungan muncul. Dia membuka gulungan itu, dan ada pedang terhunus di atasnya. Ketika pemuda berjubah biru mengimpor Zenyuan, gulungan itu penuh dengan cahaya yang menyilaukan, dan pedang Qi yang tak berujung terbang keluar dari gulungan itu dan mengenai boneka-boneka itu. Sejumlah besar boneka musnah. Luming jatuh ke dalam kegelapan, tidak tahu berapa lama, tiba-tiba cahaya kabur menusuk matanya. Luming membuka matanya dan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dia muncul di gua bawah tanah.
Dinding di sekitar gua bertatakan batu bercahaya, yang memancarkan cahaya redup. Di bawah kakinya ada platform batu kuno, yang diukir dengan prasasti Tao. Di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Hati Luming tiba-tiba berubah, dan kemudian dia melihat sekeliling. Gua bawah tanah, kosong, tidak ada apa-apa, sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Ada gerbang batu di sana. Sekilas Luming melihat ada gerbang batu di dinding. Luming berjalan mendekat dan mendorong dengan keras. Gerbang batu itu tidak bergerak. Seharusnya ada saklar. Segera, Luming mencarinya di pinggir. Saat ini, pemuda berjubah biru dan yang lainnya telah mengalahkan semua boneka kuning. Cepat, buka pintu batu itu, dan coba mendahului pelacur salju yang berterbangan. Teriak pemuda berbaju biru. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke gerbang batu, mendorong dengan keras dan tidak bergerak. Ada apa? Kita tidak bisa membukanya. Mari kita mulai bersama dan hancurkan gerbang batu itu. Teriak pemuda berbaju biru. Klik. Saat ini, gerbang batu bergerak dan terbuka secara otomatis. Pemuda berjubah biru itu tertegun oleh kenyataan bahwa seorang pemuda keluar dari gerbang batu. Bab 582. Pemuda yang muncul di gerbang batu secara alami adalah Luming. Luming juga sedikit bingung. Tak disangka, begitu gerbang batu dibuka, ia mendapati belasan anak muda sedang menatapnya. Batuk, permisi, permisi. Luming batuk beberapa kali dan hendak keluar. Tunggu sebentar, nak, siapa kamu? Kepala pemuda berjubah biru itu memberikan minuman dingin, dan beberapa dari mereka tidak pandai menatap Luming. Di bawah Luming, permisi, di mana ini? Nah, di domain apa? Luming mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Luming Zeng sangat ingin menemukan seseorang untuk menanyakan situasinya. Aku berdoa dalam hati, aku harap lebih baik berada di domain Tianxuan. Meskipun tidak berada di domain Tianxuan, lebih baik berada di sekitar domain Tianxuan. Mata pemuda berjubah biru menjadi lebih dingin dan berkata dengan suara dingin, nak, apakah kamu pikir aku bodoh? Jangan bicara omong kosong, serahkan semua harta yang kamu dapatkan di dalamnya. Harta karun apa? Luming tertegun. Jangan bermain konyol denganku, beri aku cincin penyimpananmu dan biarkan aku memeriksanya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini hari ini. Nada pemuda berjubah biru secara dingin. Alis Luming juga berkerut, berkata, aku tidak mengambil harta apapun, di dalam, tidak ada harta, sekarang, menyingkirlah, aku ingin pergi. Nak, jika kamu tidak makan atau makan, kamu akan dihukum. Qin Shao berbicara kepadamu, kamu akan selalu berusaha untuk menyingkirkannya. Kamu akan memberimu 3 waktu bernapas dan memberimu cincin penyimpanan. Di tepi pemuda berjubah biru, seorang pemuda kurus melangkah maju dan berteriak keras. Keluar dari sini. Mata Luming menatap, di mata, seolah-olah ada badai melintas. Wajah pemuda kurus itu berubah drastis, dan dia mundur 3 langkah. Luming mencibir dan melangkah maju. Kamu ingin mati. Pria muda kurus itu bereaksi bahwa dia sebenarnya sedang menatap balik oleh Luming. Dia tiba-tiba kehilangan wajahnya. Dia minum dengan marah dan mencengkeram leher Luming dengan satu cakar. Pemuda kurus itu adalah raja besar dari 7 puncak Raja Wu. Dia sangat kuat, dia benar-benar talenta top di kota Tianxuan. Tapi dia bertemu Luming. Menyentuh. Luming mengangkat kakinya dan mendorongnya keluar. Kaki ini mengandung kekuatan Jiulong melangkah ke langit. Pemuda kurus itu menjerit, tubuhnya terbang jauh, jatuh seekor anjing yang memakan kotoran, dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Nak, kamu memiliki kekuatan. Pantas saja kamu bisa menembus inti gerbang boneka dan berkata, siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di Hongcheng. Kekuatan seperti apa yang kamu miliki dan berani melawan jenius istana Dewa Kaisar kita? Mata pemuda berjubah biru seperti listrik, Shen Leng menatap Luming. Istana surga dan Tuhan. Mata Luming bergerak dan berkata, nama aku Luming. Aku dari wilayah Tianxuan. Aku juga Kaisar Tianshenwei. Omong kosong, Tianxuanyu. Bagaimana orang-orang dari wilayah Tianxuan bisa datang ke sini? Ketika aku bodoh, aku berani berpura-pura menjadi Kaisar dan penjaga Tuhan. Beraninya kamu, apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh Sekte Tianshui? Aku akan mengampuni kamu hidup anjing. Teriak pemuda berjubah biru. Jika kamu tidak mengatakannya, minggir. Aku sedang terburu-buru. Luming melambai dan melangkah maju. Kong. Suara pedang berbunyi, dan tangan pemuda berjubah biru itu. Cahaya pedang yang tajam, seperti peri yang terbang di luar langit, menusuk tenggorokan Luming. Ayo, tangguh. Pemuda berjubah biru mengembangkan konsep artistik emas, dan mencapai tahap awal dari 9 pertempuran berat Raja Wu. Kata-kata yang bagus, benar-benar berpikir aku adalah kesemek yang lembut. Mata Luming dingin, pistol panjang muncul di tangannya dan menyapu keluar. Sebuah tembakan menyapu, seluruh dunia berguncang, dan serangan pemuda berjubah biru itu tiba-tiba runtuh. Tidak, kembali. Wajah pemuda berjubah biru berubah drastis dan mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah lebih lambat. Disapu oleh tombak Luming, tubuhnya terbang keluar seperti cangkang, dan hanya setelah terbang sejauh 1 kilometer dia bisa berdiri kokoh. Uff! Pemuda berjubah biru seteguk darah menyembur keluar, wajah pucat.
Yang lainnya menjadi pucat dan menatap Luming. Pemuda berjubah biru, budidaya 9 Raja Wu berat, bahkan di Hongcheng, di mana ada begitu banyak talenta, dia juga merupakan talenta top. Sekarang dia disapu dengan tombak oleh Luming, dan dia memuntahkan darah. Pemuda yang tiba-tiba muncul begitu kuat sehingga mereka terkejut. Sua, sua. Saat itu, suara langit pecah terdengar, dan lebih dari selusin sosok anggun terbang ke sisi ini. Saat berikutnya, lebih dari selusin wanita cantik muncul di lapangan. Ya, pendatang baru semuanya adalah wanita muda berusia 20-an, anggun dan cantik. Apalagi di depan seorang wanita yang mengenakan rok putih, di usia awal 20-an, kulitnya seindah batu giok. Dia mengenakan gaun putih, mengambang seperti Suanu 9 hari. Plak, King Fei, sepertinya kamu telah merobohkan tembok besi. Mata wanita rok putih itu menyapu, berhenti di Luming untuk sementara waktu, dan kemudian menatap pemuda berjubah biru itu, tersenyum. Fei Xue, kamu juga terlambat. Bocah ini adalah yang pertama mendapatkan harta karun dari gerbang boneka. Pemuda berjubah biru, yaitu King Fei, menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus dingin. Oh! Salju yang berterbangan menatap Luming dengan serius. Harta karun gerbang boneka sangat penting. Salju yang terbang, bukankah kamu berencana untuk mengambilnya? King Fei memalingkan matanya dan melihat ke jalur salju. Dia akan mengaduk salju dan melawan Luming. Terbang salju tersenyum dan berkata, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus memiliki kesempatan dan kekuatan. Jika kamu ingin mendapatkannya terlebih dahulu, itu berarti aku tidak memiliki kesempatan. Mengapa aku harus bertanya untuk mereka? Terbang salju pikiran seberapa jernih, pikiran King Fei, di mana dia tidak tahu. Bagaimana kamu bisa mengenakan setelan King Fei? Melihat salju belum memasuki set, King Fei kecewa dan terlihat murung. Nak, tidak peduli faksi mana kamu, jika kamu berani menyakitiku, kamu akan mengingatnya untukku. King Fei menatap Luming lagi, meninggalkan kalimat dingin, lalu berbalik dan pergi. Orang-orang muda itu telah mengikuti. Luming tersenyum dan tidak peduli. Baru saja, dia berbelas kasih. Jika pihak lain tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan dia. Sia muda, aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Fei Xue mendatangi Luming, mengepalkan tangan. Di bawah Luming, Nona, daerah mana ini? Luming bertanya lagi. Dengan baik. Fei Xue dan selusin wanita muda juga terpana. Fei Xue memandang Luming dengan curiga dan berkata, ini Hongyu. Apakah kamu dari daerah lain, Sia muda? Hongyu. Luming terlihat agak jelek. Setelah bergabung dengan Istana Tuhan dan Tuhan, Luming secara alami mempelajari distribusi geografis tanah Shen Huang, dan secara alami mengenal Hongyu. Hongyu, yang jauh dari wilayah Tianxuan, benar-benar terdiri dari 16 wilayah berbeda. Aku tidak tahu berapa mil jauhnya, bagaimana aku bisa kembali. Sejujurnya, aku berasal dari wilayah Tianxuan, dan aku juga seorang kaisar dan penjaga dewa. Aku datang ke sini secara tidak sengaja karena aku tidak sengaja membobol peninggalan kuno. Luming dengan santai menemukan alasannya, jika dia mengatakan dia memasuki dunia lain, dan kemudian datang ke sini, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Kamu berasal dari domain Tianxuan, dan kamu juga seorang kaisar dan penjaga dewa. Menerbangkan salju dan lainnya, saling memandang, beberapa luar biasa. Bab 583. Ya, ini token Shenwei aku. Kamu bisa melihatnya. Luming menyerahkan token Shenwei-nya kepada Fei Xue. Luming sangat membutuhkan bantuan saat dia pertama kali tiba. Tapi Fei Xue dan yang lainnya tidak terlihat seperti King Fei. Mereka terlihat mudah bergaul, jadi Luming punya rencana untuk berteman. Fei Xue mengambil token Shenwei dan terlihat terkejut. Kamu benar-benar kaisar dan penjaga Tuhan dari domain surga Xuan. Meskipun Fei Xue sangat terkejut, pesan yang direkam oleh token Shenwei tidak dapat disangkal. Token Shenwei, dibuat dengan cara khusus, sangat sulit ditiru oleh orang luar. Wanita lain juga sangat terkejut, tidak menyangka surga Kaisar Xuanyu Dewa Wei akan muncul di sini. Itu adalah kaisar dari daerah lain. Aku sangat besar sehingga aku belum pernah melihat orang dari daerah lain. Apakah menyenangkan? Apakah sama dengan Hongyu? Lihat, dia terlihat seperti kita. Dia masih tampan. Hihi, kamu gila lagi. Kamu tidak bisa berjalan saat melihat pria tampan. Lebih dari selusin wanita muda dan cantik, dikelilingi oleh Luming, mengobrol dan berbicara, dengan lebih dari selusin mata indah di sekitar Luming, melihat ke atas dan ke bawah, seolah-olah mereka sedang melihat binatang langka. Luming sedikit terdiam dan menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Yah, jangan lihat kakak lu seperti ini. Mereka semua perempuan, dan kamu tidak takut menertawakannya. Fei Xue malu untuk membuka mulutnya, dan gadis-gadis itu mundur begitu saja, tetapi matanya yang indah masih mengarah ke Luming. Kakak lu, karena ini kebetulan, kenapa kamu tidak pergi ke Hongcheng dan melihatnya? Salju terbang menatap Luming, mata yang indah, juga penuh rasa ingin tahu. Tianxuanyu, seperti yang dia tahu secara alami, adalah area kecil, yang jauh lebih buruk daripada Hongyu. Tetapi jelas bahwa King Fei menderita kerugian besar dari Luming. Seseorang yang keluar dari Tianxuanyu dapat dengan mudah mengalahkan King Fei.
Itu tidak mudah. Dia mungkin salah satu talenta terbaik di Tianxuanyu. Dia juga ingin berteman. Lagi pula, satu teman lagi, lebih banyak jalan. Nona Fei Xue, aku tidak tahu di mana istana kaisar dan Tuhan di Hongyu. Lu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia ingin bergegas kembali ke domain Tianxuan dan ingin menggunakan susunan transmisi lintas domain. Lu Ming bertanya. Ada susunan transmisi lintas domain di setiap sub-istana-istana Kaisar Tianshan. Ada juga sub-istana Tianxuan di kota Tianxuan. Lagi pula, setiap area besar terlalu luas. Kalau hanya mengandalkan penerbangan, entah berapa lama. Jauh lebih nyaman untuk memiliki larik transmisi silang. Kakak Lu ingin menggunakan larik transmisi lintas domain. Kebetulan Hongcheng adalah cabang dari istana Kaisar Tianshan di Hongyu. Susunan transmisi lintas domain ada di Hongcheng. Jaraknya 3 hari dari Hongcheng. Kakak Lu baru saja siap berangkat ke Hongcheng bersama kami. Aku akan mengatur agar saudara Lu menyeberangi barisan transmisi. Jejak salju. Terima kasih banyak, gadis salju. Lu Ming sangat gembira dan memeluk tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, saudara Lu baru saja melukai Qin Qingfei. Dia berpikiran sempit dan pasti tidak akan menyerah. Lebih baik tidak ditemui olehnya dalam perjalanan ini, atau dia dapat menimbulkan masalah. Salju mengingatkan aku. Kemudian, Lu Ming mengikuti mereka dan terbang ke Hongcheng. 3 hari kemudian, mereka datang ke Hongcheng. Hongcheng adalah tempat di mana istana Hongyu berada. Aku melihat 8 puncak besar, seperti pedang, menjulang ke awan. 8 puncak terletak di 8 lokasi berbeda, terpisah ribuan mil. Di tengah 8 puncak, wilayah yang luas adalah Hongcheng. 8 puncak tembok kota berada tepat di antara pegunungan dan tembok kota. Ini terlalu besar. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Lu Ming, seperti sebuah negara. Sebuah kota adalah sebuah negara. Dengan salju yang berterbangan, mereka dengan mudah memasuki Hongcheng. Sungguh aura langit dan bumi yang kuat, dan konsep artistik langit dan bumi juga sangat kuat. Begitu memasuki Hongcheng, Lu Ming terkejut. Saudara Lu, di bawah Hongcheng, itu sendiri adalah mata Tao. Tapi aura langit dan bumi adalah karena orang-orang kuat dari Istana Dewa Surgawi Kaisar telah mengatur susunan roh pengumpul besar berdasarkan 8 gunung, jadi auranya adalah sangat kaya. Kata salju. Lu Ming terkejut. Kekuatan Istana Dewa Surgawi Kaisar benar-benar pukulan yang hebat. Ini sebenarnya membutuhkan 8 puncak gunung sebagai pangkalan dan membentuk susunan roh pengumpul. Berapa banyak prasasti itu? Di Hongcheng, aura langit dan bumi serta kekayaan dan intensitas konsep artistik langit dan bumi tidak setinggi kota Tianxuan. Namun, kota Tianxuan terlalu kecil, dengan luas hanya 1/1000 luas Hongcheng. Di jalanan Hongcheng, orang-orang datang dan pergi. Ada semua jenis toko. Kakak Lu, kamu sebaiknya tinggal di penginapan ini hari ini. Aku akan mengatur susunan transmisi lintas domain. Setelah beberapa saat, salju yang berterbangan memanggil Lu. Oke, tolong, gadis salju. Lu Ming mengangguk. Array transmisi lintas domain sangat penting. Jika kamu ingin menggunakannya, itu sangat ketat. Perlu menyelidiki identitas yang sangat jelas, umumnya tidak diperbolehkan menggunakan di luar istana Tuhan. Susunan transmisi lintas domain dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan suatu kekuatan. Misalnya, selama perang, dapat dengan cepat memobilisasi ahli untuk mendukung, jika tidak, kembang kol akan menjadi dingin dengan terbang. Jadi, buatlah janji terlebih dahulu. Kamu tidak dapat menggunakannya kapanpun kamu mau. Lu Ming juga menyadari hal ini. Baiklah, saudara Lu, ambil rune giok ini. Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Paling lama 1 hari, kakak Lu seharusnya bisa mulai besok. Fei Sui memberi Lu Ming sebuah batu giok, dan Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. Setelah itu, Fei Sui dan yang lainnya pergi lebih dulu. Lu Ming menyewa sebuah rumah di sebuah penginapan di dekatnya, dan kemudian berkeliaran di sekitar Hongcheng sendirian. Karena aku datang ke Hongyu secara kebetulan, aku ingin berbelanja dan memiliki pengalaman yang panjang. Ada banyak hal aneh di Hongcheng, yang belum pernah terlihat di wilayah Tianxuan. Lu Ming terpesona dan membeli beberapa bahan aneh. Tentu saja, tidak sedikit linjing yang tersisa di tubuh Lu Ming. Beberapa di antaranya murah. Dapatkan beberapa kristal roh, atau kamu tidak akan memiliki biaya untuk mengambil susunan transmisi lintas domain. Sebelum alam tumbukan, semua batu roh habis digunakan. Sekarang Lu Ming hanya memiliki puluhan ribu kristal roh terbaik. Mencari seseorang untuk mengetahui lokasi kota persegi, Lu Ming berjalan menuju kota. Tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke Fangxi Hongcheng, menemukan sebuah toko bernama Wu dan masuk. Lu Ming menjual semua prajurit roh yang tidak terpakai, bahan pemurnian senjata, dan beberapa keterampilan seni bela diri di bawah tingkat surga. Dia mendapat sekitar 800.000 roh kristal. Biaya mengambil array transmisi lintas domain harus cukup. Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke penginapan. Keesokan harinya pada siang hari, Fei Sui menemukan Lu Ming. Kakak Lu, kuota susunan transmisi lintas domain telah ditetapkan untukmu. Kamu bisa mulai sekarang. Salju terbang tersenyum. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia dapat menempatkan kuota untuk rangkaian transmisi lintas domain. Tampaknya salju yang berterbangan di sub istana Hongyu memiliki banyak energi. Terima kasih banyak.
Jika ada tempat yang bisa Luming bantu di masa depan, Luming tidak akan pernah menolak. Terima kasih. Bab 584. Jika bukan karena bantuan salju yang berterbangan, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan kuota untuk melintasi susunan transmisi. Jika kamu ingin lebih banyak bepergian di kota, kamu dapat melakukan tur kota yang bagus. Jejak salju. Tidak, Lu memiliki keadaan darurat. Dia harus bergegas kembali ke Tianshuanyu. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan mengomeli gadis Fei Xue lagi. Luming benar-benar khawatir. Ini hanya beberapa hari sejak setengah tahun yang lalu. Entah apa yang terjadi dengan Mulan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa saudara Lu ke sana. Senyum salju yang berterbangan. Setelah itu, Luming mengikuti salju dan pergi ke arah susunan transmisi lintas domain. Di tengah Hongcheng, ada sekelompok istana yang terus-menerus, yang dipisahkan oleh tembok tinggi dan megah. Sepanjang jalan, ada banyak hambatan. Dengan salju yang berterbangan, secara alami tanpa hambatan, melalui 7 tingkat berturut-turut. Fei Xue, ini dia. Apakah adik laki-laki ini akan menggunakan larik transmisi lintas domain? Ada seorang pria parubaya menunggu kartu gesekan ke-8. Dia tersenyum saat melihat salju. Diakon Liu, ya, aku ingin berterima kasih kepada Diakon Liu atas bantuannya kali ini. Terbang salju tersenyum cara. Gadis salju, sama-sama. Sudah diatur, ikutlah denganku. Diakon Liu berkata dengan sopan. Kemudian, Fei Xue dan Luming mengikuti Diakon Liu dan melanjutkan perjalanan. Kamu, nak, berhenti untukku. Setelah melewati beberapa kali lagi, tiba-tiba, sebuah suara suram berdering. Setelah melihat lebih dalam, Lu Suming terlihat sedikit. King Fei. Wajah Fei Xue sedikit berubah. King Fei dengan beberapa anak muda, ke sisi ini datang, wajahnya sedikit murung menatap Luming. Diakon Liu, apa yang terjadi? Kamu begitu berani sehingga kamu mengambil orang luar dan berjalan di sekitar tempat penting istana Tuhan dan surga. Mata King Fei berbalik dan jatuh pada Diakon Liu. Wajah Diakon Liu berubah dan dia sedikit mengepalkan tinjunya. Dia berkata, Tuan Qin, si yang muda ini adalah teman baik gadis Fei Xue, dan dia juga penjaga Dewa Kaisar dari Istana Dewa Surgawi Kaisar. Kentut, Kaisar Tianshuanwei apa? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Teriak King Fei. Diakon Liu terlihat sedikit jelek dan berkata, si yang muda, kamu ingin mengambil susunan transmisi lintas domain. Apa? Susunan transmisi lintas domain? Diakon Liu, kamu sangat berani. Susunan transmisi lintas domain adalah hal yang sangat penting di Istana Surga dan Tuhan Kaisar. Kamu benar-benar membawa orang tak dikenal untuk naik dalam susunan transmisi silang. Apa jika orang ini adalah mata-mata? Jika ada yang salah dengan susunan transmisi lintas domain, dapatkah kamu membelinya? Kamu tidak memiliki 10 nyawa. King Fei meraung. Ini. Wajah Diakon Liu menjadi lebih jelek dan ragu-ragu. Sebelumnya, Fei Xue yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Identitas Fei Xue sangat penting. Dia secara alami setuju. Dia tidak banyak berpikir dan tidak meragukan identitas Luming. Sekarang King Fei mengatakan itu, dan dia ketakutan karena keringat dingin. Memang, jika terjadi kesalahan, dia akan habis, dan salju tidak akan melindunginya. King Fei, Luming sendiri adalah penjaga Dewa Kaisar, bukan mata-mata. Jejak salju. Itu bukan mata-mata, tunjukkan padaku buktinya. King Fei mencibir. Luming berkata bahwa dia berasal dari Tianshuanyu, tapi dia tidak percaya sama sekali. Kamu ingin melihat buktinya, kan? Ini adalah token aku dari Kaisar Tianshuanwei. Ambil dan lihatlah. Luming mengeluarkan token Shenwei-nya dan melemparkannya ke King Fei. King Fei melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, menunjukkan jejak warna yang luar biasa. Luming, apakah itu benar-benar penjaga Dewa Kaisar, atau apakah itu penjaga Dewa Kaisar di wilayah Tianshuan? Sebelumnya, Luming mengatakan bahwa dia adalah Kaisar wilayah Tianshuan, tetapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana bisa Tianshuanwei, Raja Wu di wilayah Tianshuan, datang ke Hongyu dan muncul di sisa-sisa gerbang boneka? Dia mengira Luming membodohinya, tetapi dia tidak pernah mengira itu benar. Sekarang kamu dapat melihat bahwa aku awalnya adalah penjaga Dewa Kaisar. Tidak peduli cabang dunia mana yang termasuk dalam Istana Dewa Surgawi Kaisar, selama itu adalah penjaga Dewa Kaisar, kamu berhak untuk mengambil larik transmisi lintas domain. Sekarang, kamu bisa keluar dari sini. Luming Zhenyuan memutar kembali token Shenwei dalam satu volume. Dia berkata dengan dingin, minggir. Dia menggigit 2 kata terakhir dengan sangat keras. Wajah King Fei jelek dan berubah tajam. Akhirnya, dia memalingkan matanya dan berkata sambil mencibir, bahkan jika kamu adalah Kaisar Tianshuanwei. Sayangnya, kuota untuk rangkaian transmisi lintas domain telah selesai, jadi kita harus menunggu waktu berikutnya. Kuota sudah habis. Tidak mungkin. Aku menanyakannya kemarin. Belum habis. Jejak salju. Kemarin, maaf, baru selesai hari ini. King Fei mencibir. Tidak mungkin, King Fei. Minggir. Aku akan bertanya langsung padamu. Seru salju. Apa yang kamu tanyakan? Tetua yang mengelola susunan transmisi lintas domain adalah pamanku yang ke-8.
Aku akan memberinya suara dan membiarkan dia datang dan berbicara denganmu. Qin Fei bersenandung dengan dingin dan mengeluarkan jade rune untuk mengirimkan pesan. Segera, kilatan cahaya pelangi, seorang pria parubaya muncul di tempat kejadian. King Fei, ada apa? Pria parubaya itu menatap King Fei. Paman 8, Fei Xue telah membawa seorang anak laki-laki untuk mengambil larik transmisi lintas domain. Aku memberitahu mereka bahwa tidak ada kuota. Mereka tidak percaya. Jalan King Fei. Pria parubaya itu memandangi salju yang berterbangan dan berkata, memang tidak ada kuota. Tidak mungkin, masih ada tempat kemarin. Salju yang berterbangan terlihat jelek. Fei Xue, kamu semakin berani. Apakah kamu meragukanku? Aku telah bertanggung jawab atas susunan teleportasi selama bertahun-tahun. Apakah kamu punya kuota? Silakan kembali. Wajah pria parubaya itu tenggelam dan melambaikan tangannya. Salju mengepalkan bibirnya. Aku tidak tahu kapan kumpulan tempat berikutnya akan tersedia. Saat ini, Luming mengeluarkan suara. Untuk batch berikutnya, sulit dikatakan. Setelah menggunakan waktu ini, susunan transmisi lintas domain perlu diperbaiki. Diperkirakan akan memakan waktu 1,5 tahun. Pria parubaya itu mencibir. 1,5 tahun. Wajah Luming sangat suram. Selama 1,5 tahun, di mana kita punya waktu? King Fei dan pria parubaya itu jelas sengaja membuat kesulitan. Tapi di sini adalah sub istana Hongyu, dan ada banyak master. Kultivasi pria parubaya ini tak terduga. Tidak mungkin baginya untuk menerobos. Hanya ada satu cara untuk mati. Tetapi pihak lain bersikeras bahwa tidak ada kuota, dan dia tidak mungkin. Haha, King Fei mencibir berulang kali. Melihat Fei Xue dan Luming terlihat jelek, dia merasa sangat nyaman. Gadis salju, ayo pergi. Luming berbalik dan pergi. Sekarang, kita harus memikirkan hal lain. Kakak Lu, mungkin ada cara lain. Di jalan, jejak salju. Oh. Mata Luming cerah. 6 hari kemudian, lelang terbesar di Hongcheng, lelang Tianji yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianji, akan diadakan. Setiap kali, Istana Dewa Surgawi Kaisar melelang 2 kuota transmisi lintas domain dalam bentuk token, yang disebut lintas domain token. Tujuannya adalah agar orang-orang di luar keraton memiliki kesempatan untuk melintasi domain ke wilayah lain. Selama tidak ada alasan bagi mereka untuk membeli token lintas domain, tidak ada alasan bagi mereka untuk membeli token lintas domain. Salju menjelaskan. Bab 585. Token lintas domain. 6 hari kemudian. Mata Luming berubah. 6 hari kemudian, sudah terlambat. Itu adalah hari yang ditentukan. Tapi tidak ada cara lain. Nah, setelah 6 hari, aku harus mendapatkan token lintas domain. Luming berbisik dengan suara tegas. Sambil berjalan, mereka mengobrol. Segera, mereka berjalan keluar dari istana. Kakak Lu, jika kamu butuh sesuatu, buka saja mulutmu dan lelang token lintas domain. Ini sangat berharga. Jika kamu membutuhkan bantuan Lingjing, Fei Xue dapat mendukungnya untuk sementara. Jejak salju. Tidak, Nona Fei Xue, terima kasih atas bantuan kamu kali ini. Setelah 6 hari, aku akan mendapatkan token lintas domain. Luming memeluk tinjunya dan kemudian pergi. Setelah 6 hari, bahkan jika token lintas domain dilelang, akan dibutuhkan hari berikutnya untuk menggunakannya. Artinya, setelah 7 hari, aku harap akan tepat waktu. Luming menghela nafas. Luming tidak langsung kembali ke penginapan. Dia meminta seseorang untuk menanyakannya, dan kemudian dia berjalan menuju pelelangan Tianji. Dia tidak memiliki banyak kristal roh berkualitas tinggi padanya sekarang. Kebanyakan dari mereka tidak cukup. Menurut Fei Xue, harga 2 tempat lintas daerah akan sangat tinggi setiap saat. Luming berencana untuk mengambil beberapa barang dan melelangnya di kamar dagang Tianji. Untuk apa kau menawar? Luming berpikir sambil berjalan. Ada banyak hal kelas rendah dalam dirinya, tetapi itu tidak terlalu berharga. Yang lebih maju, seperti naskah rahasia formula sejati naga, metode budidaya 3 Jue Dewa Naga, langkah Jiulong di langit, dan pohon pencerahan kuno, tidak mungkin dilelang. Suan Huang situ, dimungkinkan untuk mengambil sedikit dari pelelangan, tetapi Luming enggan menyerah. Ada juga 5 rumput 7 simpul kelas atas dari kelas 6. Luming tidak dapat mengeluarkannya, karena Luming bermaksud menggunakannya untuk menembus tubuh daging kelas 7. Adapun seni bela diri tingkat surga, Luming sekarang memiliki 7 atau 8 salinan, yang semuanya lebih rendah dari tingkat surga. Namun, tidak mungkin menjual keterampilan seni bela diri dengan harga tinggi. Sepertinya kita akan menjual augit. Luming berpikir. Dia memiliki banyak augit sekarang. Tidak apa-apa untuk menjual augite yang tidak terpakai. Segera, Luming datang ke rumah lelang Tianji. Kamar dagang Tianji adalah kamar dagang pertama di Cina Daratan. Itu tidak memiliki reputasi. Puan muda, apakah kamu ingin mengirim harta karun? Begitu dia memasuki rumah lelang, seorang gadis cantik datang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Luming mengangguk. Ketika kamu datang ke rumah lelang Tianji, kamu biasanya mengirim dan melelang harta karun. Puan muda, tolong ikuti aku. Harta kamu perlu dinilai oleh seorang penilai. Gadis itu membawa Luming ke konter.
Puan penilai, sia muda ini, kamu ingin mengirim harta karun. Gadis itu berkata kepada seorang lelaki tua dengan rambut putih di konter. Yah, begitu, turun. Pria tua itu melambaikan tangannya dan gadis itu melangkah keluar. Adik kecil, harta karun apa yang ingin kamu kirimkan fotonya? Pria tua itu menatap Lu Ming sambil tersenyum. Dia sangat baik dan membuat orang merasa seperti angin musim semi. Ini adalah kamar dagang peluang alami. Kualitasnya berbeda. Aku ingin mengirim foto audit. Lu Mingdao. Oh, berapa banyak yang ingin kamu kirim? Sesuai aturan, kamu tidak bisa mengirim foto di bawah 10 yuan. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Kurang dari 10 yuan, jumlahnya terlalu kecil. Harga dasar harta karun yang dilelang oleh kamar dagang Tianji lebih dari 10.000 keping linjing. Aku mengirim 2.000 keping audit. Lu Mingdao lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Apa? 2.000? Suara lelaki tua itu naik tiba-tiba dan wajahnya tercengang. Suara lubang menarik beberapa orang di dekatnya. Beberapa gadis muda bahkan berspekulasi bahwa ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau tidak, bagaimana penilai bisa begitu terkejut? Kristal Aoi adalah bahan habis pakai. Jika seorang seniman bela diri mendapatkannya, dia akan menggunakannya jika atributnya memenuhi persyaratan. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia dapat mengeluarkan 2.000 keping batu kristal Aoi dan mengirimkannya untuk ditembakkan sekaligus. Hati lelaki tua itu tenggelam ke dalam cincin penyimpanan, dan pupilnya tiba-tiba melebar. 2.000 keping augit metalik, semuanya adalah augit metalik. Pria tua itu berseru. Dia berpikir bahwa bahkan jika Lu Ming mengeluarkan 2.000 keping augit, itu akan menjadi campuran dari berbagai atribut. Dalam hal ini, harganya akan jauh lebih rendah. Tanpa diduga, semuanya adalah augit metalik. Untuk jenis augit yang sama, harganya akan sangat meningkat. Aku khawatir mereka yang mempraktikkan konsep artistik emas akan menawar dengan liar. Harga pasar kristal Aoi adalah 1.000 keping kristal roh terbaik, tetapi kenyataannya, 1.000 keping kristal roh terbaik tidak dapat membeli sepotong Aoi kristal. Itu bisa digoreng hingga beberapa ribu yuan, atau bahkan lebih. Semakin sedikit jumlah audit, semakin murah harganya. Jika kuantitasnya besar, sekelompok penjualan, harganya lebih tinggi. 1 atau 2 buah audit, yang disempurnakan oleh seni bela diri, hanya dapat mempercepat pemahaman konsepsi artistik. Tapi setelah lebih, penggunaan terus-menerus, tidak hanya efek yang baik, tetapi juga berdampak pada bidang konsepsi artistik. Misalnya, jika konsepsi artistik menemui hambatan, 1 atau 2 potong audit tidak berguna, tetapi 100 potong dapat menembus kemacetan dengan 1 pukulan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah, semakin tinggi harga rata-rata setiap audit. Lelang 2.000 keping logam augite bersama-sama, harganya akan menjadi teror yang sangat tinggi. Adik laki-laki, aku akan check-in untukmu. Orang tua itu dengan cepat membantu Lu Ming mendaftar, dan kemudian memberikan sertifikat foto kepada Lu Ming. Adik, sesuai aturan, setelah syuting selesai, kamu harus membayar 5% service charge. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Aku mengerti itu. Lu Ming mengangguk, singkirkan bukti lelang, dan lakukan lelang. Setelah beberapa putaran di Hongcheng, Lu Ming menemukan sebuah restoran secara acak dan naik. Di kursi dekat jendela, Lu Ming memesan anggur dan sayuran dan mulai makan dan minum. Pernahkah kamu mendengar bahwa akan ada pelelangan harta karun di pelelangan Tianji ini? Kamar dagang Tianji telah mempromosikannya beberapa hari yang lalu. Aku telah mendengarnya. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu persis harta karun macam apa itu. Seorang tetua keluarga aku bekerja di rumah lelang Tianji. Menurutnya, itu adalah harta langka di dunia dan jarang dilihat. Oh, aku menantikannya. Di dalam restoran, beberapa orang lainnya sedang mengobrol sambil makan dan minum. Salah satu pemuda gendut berkata paling lantang, dengan wajah angkuh. Pada saat ini, ekspresi pemuda pendek gemuk itu bergerak, mengeluarkan sepotong transmisi Gyokfu, melihat ke bawah, wajahnya berubah. Kemudian dia berkata dengan suara nyaring, berita bagus, berita bagus. Aku baru saja menerima beritanya. Ada harta lain yang akan dilelang di pelelangan Tianji ini. Tebak apa itu? Bagaimana kamu bisa menebaknya? Katakan padaku. Kemanusiaan lainnya. Haha, sudah kubilang, kali ini batu Aoi. Kata pemuda pendek gemuk itu. Oh Gite, apa yang aneh tentang ini? Ini bukan harta. Orang lain meremehkannya. Meskipun augit bukanlah harta, itu akan menjadi harta karun ketika dalam jumlah besar. Dikatakan bahwa kali ini, itu adalah satu set 2.000 keping logam augit, dan kamar dagang Tianji telah mulai mempublikasikannya. Suara pemuda pendek gemuk itu nyaring. Apa? 2.000 keping logam augit? Orang lain kaget dan kaget. Terima kasih sudah subscribe Penatua.